Halo Sobat Kompor, ya ketemu lagi dengan kami, kelompok Om-Om pengen ngobrol. Saya Irwin. Saya Parlin. Saya Didin. Dan tamu kita hari ini, Pak Andi Budimansyah. Halo. Sebagai? Cuman hari ini kita manggilnya dia Om Abe. Oh, pakai Om, oke. Yes, harus ini pakai Om. Budimansyah datang Namanya juga sebagai Om. Ketua Umum FTII. Federasi Teknologi Informasi Indonesia. Ya. Siap. Mantap. Dipanjangin. Tapi kalau mau tahu kenapa Pak Om Abe ini dijadikan narasumber sejarah internet Indonesia, karena memang Om Abe ini panjang sejarahnya. Jadi kalau istilah kita apa namanya itu, saling silang. Bukan kemarin Pak Tesuga itu Malang Iya, melintang jungkir Malang balik. melintang, katanya. jungkir balik. Kalau ini panjang ya. Kalau ini panjang Cocok gitu. dan Lebar kali tinggi. ya, panjang kali lebar kali tinggi. Iya. Nah, Oke, Om Abe, silakan. Mungkin diceritakan dulu Profilnya ya. profil Oh, iya, iya. atau latar belakangnya lah. Kenapa terjerumus ke dunia IT? Iya, misalnya? iya. Yakin pasti bukan orang IT juga asalnya. Ih, salah. Oh, salah. Salah. Saya Iya. ingatnya Om Abe ini memang Iya, orang IT. jadi ya, Nanti jadi beda sendiri kalau iya, jadi memang awalnya waktu SMA itu cita-citanya tuh pengen jadi apa namanya? Pilot atau jadi arsitek gitu ya. Tapi kemudian nasib membawa waktu itu ke ini, saya ngambil D3 waktu itu di UPN Veteran Pondok Labu. Memang kuliahnya pendidikan alih teknik informatika dan komputer. Tahun Tahun 84. 84. Jadi Iya. 84 sudah ada. Iya. si Bosan belum lahir. Belum lahir. Nah, jadi waktu itu boleh dibilang saya generasi kedua programmer komputer ya, karena dulu dosen-dosen saya itu kebanyakan dari TNI. Dari TNI, dari Pusinfolata TNI yang mereka kuliah di Amerika. Kemudian mereka pada pulang di Pondok Labu ya itunya. Mereka pada pulang ke Indonesia, kemudian mereka buka jurusan komputer. Nah, saya adalah salah satu muridnya waktu itu di situ. Termasuk dengan Pak Paulus Prananto waktu itu. Paulus Prananto itu adalah salah satu dosen saya yang lulusan dari Amerika. Sekolahnya itu. apa tadi Pak? Kembali. Pendidikan alih teknik informatika dan komputer. Oleh waktu veteran itu UI, Iya. oleh veteran dari UPN Veteran Cabang Jakarta waktu itu di UPN Pondok Veteran Labu. Jakarta. dari TNI berarti ya. Iya, dari waktu itu masih di bawah TNI. Iya. Itu UPN berarti Veteran pada saya ingat waktu saya itu memang belajarnya udah belajar programming. Udah ya, jadi Apa memang pada waktu itu Pak Abe? programmingnya waktu itu kita belajar COBOL, belajar Fortran, belajar Pascal. berarti Kemudian ini bukan juga- terjerumus. Iya. Iya. Ini Baru memang kali ini. pengen. Aslinya. Dia memang Aslinya pengen memang jadi IT. ahli komputer. Ya, tapi waktu itu saya juga belum tahu loh. Ini nanti nih sekolah ini jadi apa gitu. Angkatan Yang keberapa? saya tahu. Angkatan keberapa itu? Tahun 84 itu mungkin awal kali. Angkatan pertama? Iya mungkin ya. Saya ada nggak sebelum saya ada angkatan kedua kali. Angkatan kedua ya? Angkatan kedua. Tapi maaf nanya ini, masih ada nggak sekolahnya itu? Masih dong. masih. Masih ada Pondok di Labu, Pondok Labu. Sekarang sudah Masih jadi alumni ya, Bapak ya? sudah jadi negeri ya. Iya, iya. Udah jadi UPN negeri. sekarang udah jadi negeri. Ya, jadi waktu itu masih D3 gitu. Nah, kemudian dari situ selesai D3 tapi saya belum selesai ujian negara. Saya kerja dulu gitu. Saya kerja sudah bekerja sebagai programmer komputer waktu itu di El Nusa Yellow Pages. Oh, oke. Yang meng-hire meng-hire siapa Pak? Ya kemudian Pak Heru ya, kemudian Iya, Pak Heru juga iya. kemudian juga bergabung. Saya lebih dulu bergabung. Katanya yang hire Pak Adi. Iya. Terus kemudian kemudian Pak Heru bergabung. Cuma beliau itu udah S1 waktu itu. S1-nya walaupun beliau bukan dari Dia sipil. informatika, tapi dia memang hobi komputer. Jadi ya udah S1, kita waktu itu masih D3 saya belum selesai juga. Nah, sehingga dia jadi manajer waktu itu yang membawai kita gitu loh. Nah, di situ kita mengelola data telepon seluruh Indonesia gitu. Karena disitulah kita mulai komputerisasi mengenai buku telepon. Nah, jadi saya tuh programmer zaman dulu bahkan belum ada
internet. Belum Bahkan waktu itu masih DOS. Jadi pra internet. Dia masih DOS, belum ada Windows. Iya, Jadi masih pada pakai waktu DOS. itu Pak Abel lah yang membuat direktori. Iya, kita mulai apa namanya gitu ya. komputerisasi, mulai di input data telepon ke Itu database. bikin sendiri untuk searching, kayak searching engine-nya bikin sendiri. Iya, kita bukan searching, artinya mulai tadinya kan bikin buku telepon itu diketik kayak misalnya kayak apa? Excel gitu. Seperti program Clock Express atau apa kayak PageMaker gitu yang kemudian diketik di situ. Nah, dari situ dari awal kami waktu itu kita mulai masukkan ke database gitu. Supaya bisa di query gitu. Iya, database waktu itu masih pakai DBase. Masih pakai DBase karena belum ada Windows waktu itu. Ya belum ada nama Excel belum. Belum ada, masih pakai belum, DBase. waktu itu Kemungkinan masih pakai DB2 ya. Iya, betul. DB2. DB2 gitu. DB2. Gitu. Jadi dari situlah karirnya saya memang DB2 sudah pakai ini angka Romawi. ya, Iya. Ya. DB2 betul. Waktu aku kuliah itu DB3. Nah, terus kemudian ada waktu itu ada yang lebih cepat dari itu Foxbase. Foxbase. Oh iya. Foxbase sudah pakai GUI ya. Iya, pakai Foxbase tapi programmingnya sama persis. Tadi Jadi program ada PageMaker itu anak sekarang nggak tahu. nggak Nggak tahu. apa-apa. Jadi cuma kita harus Foxbase berarti programnya pakai Clipper yang Iya, seperti Clipper sama. Bukan, itu Clipper itu yang baru. Sebelumnya masih Pagespace. Enggak, pada waktu itu pakai ada text editor gitu. Iya, sama. Bukan Clipper. Sama tapi artinya program yang dari DBase bisa kita running di Foxbase, bisa juga di, Bisa running di mana di Clipper. aja. Kemudian kalau di Clipper kan bagusnya Compiler bisa ya. di-compile ya menjadi exe Iya. gitu. bisa berdiri sendiri programnya. Tuh, jadi exe Bisa sehingga bisa langsung running di dari DOS gitu. Nah, itulah ini nularin nanti kayaknya saya Pak. gitu ya. Ini batuk terus. Ada. Harus pakai masker. Aman. Aman ya. Amannya karena saya minum vitamin C kayaknya. Ya, kemudian sampai tahun Good old days. apa ya 88 sampai 98 lah 10 tahun saya di situ sampai level manager kemudian saya keluar waktu itu pertama-tama ke perusahaan waktu itu Telkom mulai rame meluncurkan yang Intelligent Network. Saya bergabung dengan perusahaan Premium Call waktu itu. Oh. Premium Call yang 0809 tuh, yang 0809 gitu ya. Nah 0809 kemudian di situ juga kita kenal lah dengan beberapa penyelenggara Premium Call termasuk Pak Semi Panggerapan dia dengan jasnitanya waktu itu ya. Jasnita ya. Dengan jasnitanya. Ya, sebelum Iya. Makanya ya, poin. Jadi makanya dari Intelligent Network kemudian dari Premium Call ujungnya nanti jadi VoIP. Iya betul sekali. Jadi kita main di situ dulu Premium Call. Cuman waktu itu Premium Call-nya tidak tumbuh dengan bagus bisnisnya karena memang ada masalah begitu ya. Ada distorsi. Ada distorsi, pelanggannya ngamuk, ribut karena tiba-tiba tagihan teleponnya melonjak luar biasa, ngamuk dan tagihan tidak terbayar. Nah kita dulu sebagai penyelenggara yang juga which is adalah mitra Telkom waktu itu sebagai content provider, ya nggak dibayar juga oleh Telkom gitu. Nah gitu. Jadi akhirnya bisnis Premium Call waktu itu mulai turun gitu. Tapi waktu itu perusahaan kita termasuk yang nomor 1 lah di memproduksi pulsa di Premium Call. Itu nanti akhirnya berubah ya yang di zaman generasi berikutnya jadi SMS yang jadi SMS terus kemudian jadi itu ringtone. Iya betul. Iya berkembang terus Iya. Udah agak kesini banget. Kalau RBT. Ya, nah terus kemudian apa ya? Karena waktu itu sudah mulai sinking industrinya karena kepercayaan masyarakat sudah nggak ada gitu ya. Akhirnya bos saya waktu itu beli license ISP, ngambil license ISP. License ISP yang dia ngambil dari punyanya dulu Menteri BUMN kita siapa? Yang di Surabaya, Jawa Pos. Dahlan Ihsan tuh dulu punya dua izin. Satunya Meganet, satunya Asianet. Nah, beli yang Asianet. Asianetnya nggak dipakai, Asianetnya kita pakai gitu. Oke. Nah, ambil kita jalanin.
Tapi tahun. masih under Pak Dahlan Iskan waktu itu atau sudah Udah diambil alih, diambil Diambil alih, sama diambil alih. bosnya Ya, sama sekarang, bosku lah. bos yang- Udah almarhum ya. Udah almarhum ya, bukan Udah bos yang almarhum. sekarang masih mantan duta besar bukan? Bukan, setelah itu ya dia berminat. Nah, akhirnya kita bergabung dengan Pak Peter Gontau gitu. Oh, Ya. ya. Karena Pak Peter Gontau itu punya layanan itu ya kayak layanan informasi apa namanya kayak saham dan lain-lain Iya, iya, iya. yang Dulu dia karena beliau- ya sehingga dia membutuhkan waktu itu izin internet service provider. Nah, perusahaan kita ini yang dulu ya, sama bos saya itu ya akhirnya diambil lagi sama beliau. Nama bosnya boleh disebut nggak? Yang Eh, meninggal. apa Haryadi Haris Munandar. Oh. Udah meninggal beliau itu. Iya. Terus tahun berapa itu Pak? itu tahun 99. Oh 99. 99 terus Setelah kemudian Oh sudah Iya. internet. Jadi setelah itu tadi kan pra internet, Iya. ini sudah internet. sudah internet Ini tuh. sudah internet. Iya. Sudah internet. Jadi saya nggak tahu, saya bukan apa namanya pendiri ABJI, itu license yang keberapa saya nggak tahu. Karena kalau saya lihat kan license pertama kan kayak Ratnet dan lain-lain. Saya nggak tahu Asianet itu license keberapa. Kalau nggak salah kemarin ceritanya itu di tahun 99 kalau nggak salah udah 27. Nah, mungkin salah 27 satunya itu. license. Nah, Iya, itu betul. salah satunya. mungkin. Betul, salah satunya adalah Asianet itu. Kayaknya kalau nggak salah Asianet ini yang termasuk generasi kedua setelah K13. K13. Oke, nah ya ya. Ya 20. 27 itu. tambah 13. Enggak, 22. dari 26. 13 itu kan jadi 20 dulu. Oh. Dari 13 itu jadi 20. Saya pikir langsung 26 kan pas kan kali 2. Nah, Ada dulu. Jadi Nah. Pak Adi Nah, jelasin- pertumbuhannya lambat justru dari 13 ke 20 ini sangat lambat pertumbuhannya. Karena terkena krismon itu. Oh iya. Iya. Oh ya. ya itu ketika di Pak Peter Gonta beliau sangat agresif gitu ya, sangat agresif waktu itu malah kita ada yang dulu kalau ingat ada namanya dulu Web 88. Oh, Web 88 itu ya itu salah satu produk yang dari Asianet yang dulu kita sudah bergabung dengan Pak jadi itu Peter. udah era apa namanya dulu era e-commerce start. Iya gitu. Yang ada MWeb, Betul, lagi booming itu tahun 99 itu ada ya. Astaga, Betul. ada. Apa aja dulu ya? Yang menarik ini adalah ternyata Pak Dahlan Iskan ternyata termasuk orang-orang yang pertama memilih ISP Dulu sampai 2 gitu ya. jadi kalau Asianet itu nggak begitu terdengar, tapi Nggak dijalanin waktu itu. nggak dijalanin ya. Jadi Yang dijalanin Meganetnya. Meganet yang ya punya terkenal. cabang di Saya banyak ingat kota terkenal. itu Meganet. Betul. Meganet itu Jadi, terkenal. jadi dia punya 2 license kan, makanya yang dijalanin Meganet, Asianetnya disimpan. Nah, itu diambil sama bos. Jadi Meganet itu dulu digunakan oleh grup Jawa Pos sebagai tools untuk remote printing. Ah, betul. Betul, Jadi betul. dia membuat pabrik-pabrik percetakan, Betul. pabrik-pabrik percetakan di banyak Masing-masing kota. di masing-masing Iya. kota gitu ya. Ya, Iya. sehingga dia distribusi korannya lebih cepat. Iya, betul, Nah, betul. untuk menghubungkan antar kota ini dia bikin ISP. Betul, namanya betul, betul. Meganet itu. Nah, lewat jaringan Meganet inilah dia mengirimkan material itu setiap malam untuk dicetak. Nah, di jadi lokal. ya dari Dicetak. situlah makanya akhirnya tadi di premium call juga kita juga membuat asosiasi gitu, ada asosiasi premium call, ada Pak Semi juga di situ. Nah, terus kemudian setelah masuk ke ISP ya udah saya juga bergabung dengan ABJI waktu itu. Nah, diajak sama Pak Om Heru namanya ya, Om. Kita pakai Om ya. Kita pakai Om. Jadi Om Abe sebelum ke ABJI, Ya. ini saya agak tertarik juga. Dengan Peter Gonta itu berapa lama, Pak? Lumayan dari 99 itu karena kemudian saya bukan hanya ngurusin internet, juga ngurusin TV-nya, ngurusin apa namanya? Itu saya mau ke sana tadi. Iya. Cablevision apa Indovision? Iya, Cablevision, ya? betul. Tapi lebih tepatnya kita ke kontennya, bukan ke operator, bukan ke operator TV-nya, operator TV-nya, ya. tapi ke kontennya. Dulu ada konten channel yang namanya Q channel dan Suara channel. Itu Q channel itu lebih kepada bisnis dan lifestyle. Kemudian kalau Suara channel itu dulu didedikasikan lebih kepada TV DPR, meniru TV ada di Amerika. Saya nggak ingat namanya apa di Amerika yang seperti itu. Itu. Nah, karena jadi Asianet ini salah satu yang penting
karena dia cikal bakal dari layanan internet yang triple play zaman sekarang. Iya. Karena zaman itu Asianet itu mengcombine ini dan menjadi, kalau nggak salah mungkin barangkali malah operator pertama ISP yang punya lisensi juga sebagai satelit provider. Betul. Jadi karena di Indovision juga kan Pak Peter juga kan bisa menggunakan satelit cakrawartanya kan. Makanya tadi ada Web 88, kemudian ada 88 juga tuh yang menggunakan satelit. Ya. Jadi return query-nya menggunakan waktu itu masih pakai dial up ya. Kemudian turunnya menggunakan satelit gitu. Jadi grup company-nya itu Asianet. Iya, Cablevision punya atau grup company-nya itu Jaring Data Interaktif. Jaring data interaktif. Nah, dia itu ada Asianet di bawahnya. ISP. Nah, kemudian di Jaring Data Interaktif sendiri dia ngurusin tadi konten yang tadi Q channel dan suara channel. Kalau Cablevision Indovision-nya di Cablevision Indovision-nya kan ada PT-nya sendiri ya, yang jualan ya. Kalau lisensi VSAT operatornya di Asianet. VSAT operator enggak, itu kan VSAT-nya kan memang punyanya Indovision sudah punya. Sudah punya. Kan udah punya license-nya dia, sudah jalan menggunakan. Itu entitas yang berbeda lah. Iya gitu, tapi itu dimanfaatkan semuanya untuk membuat layanan yang internet service provider. Berarti gitu. tempat kantornya Jalan Panjang. Betul. Jalan Panjang di gedung Indovision lantai 11. Yang depan pintu Sebelum tol diambil alih sama Depan Lipo pintu ya. tol ya? Iya, betul. Saya masih ingat. depan pintu tol kan itu. Enggak, aku sana lagi kan ke arah apa itu? Ke arah Dan Mogot. Beneran itu kan. Iya, ke arah Dan Mogot gitu. Soalnya Green memang Garden, depannya Green Garden. The Green Garden, nah deket, ya. Karena saya pernah coba jualan apa namanya itu, OTDR sama apa waktu itu. Karena udah HFC juga waktu itu. Betul. Nah, jadi memang jual ke rumah-rumah ya Indovision waktu itu ya. iya. Termasuk dulu kita jual ke ini ya, yang web satelit 88-nya itu juga jual ke Diknas segala macam. Karena waktu itu misinya adalah untuk media pembelajaran gitu. Zaman itu aku pernah jadi subnetnya Pak Andi. Iya. Berarti Pak Yang Peter web 88 itu. Berarti Pak Peter Gonta itu termasuk salah satu pionir Iya. internet ya? Iya betul, ya dia salah satu pionir internet. Cuman waktu itu ya sayangnya memang tidak berkembang dengan bagus ya, karena waktu itu memang ada beliau juga tadinya sebetulnya mengharapkan ada ada investor yang masuk dari Amerika ya. Waktu itu masuk Lipo. Nah, waktu itu belum kejadian gitu. Kalau nggak salah pada waktu itu kan memang cita-citanya Web 88 pada waktu itu ya IPO lah ya. Ya betul. IPO. Betul. Targetnya Sama seperti Itu apa karena marketnya nggak absorb atau maksudnya kecepatan dari zamannya atau memang saya rasa mungkin kecepatan kali ya pada zamannya. Ya pada zaman itu kan memang sejarah kegagalan e-commerce yang pertama itu karena bubble ekonomi ya. Bubble.com ya. Iya betul. Jadi belum zaman. Kita balik ke ini ya. Ini sejarahnya Pak. Nah, tapi itu penting karena era bubble e-commerce bubble.com yang pertama itu sebenarnya mendorong pertumbuhan internet kita. Luar biasa itu pada waktu itu. Karena muncul begitu banyak program ya kayak Warnet 2000 ya. Kemudian Sekolah 2000 dan lain-lain. Itu mereka masif itu penetrasi sampai ke daerah-daerah. Saya masih ingat dulu ada teman kita yang mengoperasikan mobile Warnet 2000 itu, jadi mobilnya dipasang VSAT itu jadi warnet keliling seluruh Indonesia. Email gratis, layanan web gratis itu. Kita balik ke sejarahnya menurut ini sejarah juga. Internet itu kan ada layer internet services, gak cuma infrastruktur doang. Internet services. Nah itu Pak Arif terlibat yang itu Pak. Yang apa tuh? Yang cerita tadi. Yang apa nih? Yang web 88. Oh iya. Yang Jadi konten-konten. Iya. Konten-konten kita enggak ada, dia kan lebih kepada services sebetulnya. Internet services. Jadi lebih ke akses, jualan akses, kemudian
bagaimana waktu itu akhirnya, nah ini kita balik ke saya lupa saya dulu masuk ke ABJI tahun berapa? 2002. 2002 Dewan Ketua ya. Dewan Ketua akhirnya saya masuk di sana. Nah, ini ada hal yang menarik yang perlu saya ceritakan. Berarti siapa? Evi ya? Belum dong. Belum. Ada sebagai bendara. 2006. Ada sebagai bendara. Ada ya. Ya, Ada sebagai bendara. Sekjennya itu yang Bapak hire dulu. Oh, Pak HN. Heru ya. Om HN. Om HN. Nah, jadi waktu itu kita infrastrukturnya sangat tergantung dengan Telkom. Gitu. Jadi untuk pakai iwan ataupun list channel ketika ada pelanggan yang membutuhkan gitu kita bikin surat tuh ke Telkom tuh. Telkom kami butuh list line misalnya 128 kilobyte dari kantor kami misalnya di Jalan Panjang ke pelanggan kami PT ABC di jalan ini gitu kan gitu ya. Ada jaringannya nggak? Kontak person, ya udah ada jaringannya apa enggak. Awal-awal sama Telkom dilayani. Pakai apa? List line. List line. ISDN udah LCN. atau belum? ISDN ada juga Ya. tapi nggak banyak. Ya list line udah pakai modem apa lah begitu. Karena waktu itu kalau Udah 2 megaan atau? oh belum Belum. Masih 64 128 per kilobyte. 64 per 64 kilobit. Iya, Saya- kilobyte. Saya soalnya ingat waktu itu saya mau pasang 128 kbps aja. Saya mesti mesen alat khusus. Iya, modemnya itu Tapi mesti pakai kabel yang existingnya Iya, Telkom iya. kan? Existing kabel Telkom. ke kabel apa itu? Ya, kabel jadi lembaga kabel kita existing ini. Telkom itu yang paling ya teknologi yang sudah digital waktu itu tersedia layanan servisnya itu cuman ISDN. ya. Ya, Nah, udah, ISDN 56 KB. enggak, bukan ISDN itu 144. Itu yang dial up yang 56 kbps itu yang dial dial up. up. Kalau ISDN ini enggak dial. Enggak. Tapi dia list line tapi List digital. line. LC, Ya. list channel. Ya, Itu udah kelipatannya list kelipatannya 64. 64. Bukan, kalau ISDN itu hanya ada satu kecepatan aja. Enggak, Satu ada empat- beberapa, ada BRA, ada PRA. Jadi BRA itu memang lebih Bukan, kecil. kalau itu ISDN channel yang dipakai untuk dial Kalau up. yang pra itu kan Bukan. yang itu, pra itu yang Iwan. yang Ya, ini Iwan itu. base. Nah, Kalau ini belum. Bukan, ini yang Ini kabelnya masih kabelnya Telkom biasa. kabelnya enggak. Jadi lu Kabel kalau yang pakai dua itu, Iya, kabel jadi kalau satu pakai ter. bentar, jadi Kabel kalau satu pakai ter. kabel telepon itu kan yang tembaga itu, Ya, 2 itu ter, kan 1 itu ter. kan apa analog. Nah itu bisa ditingkat, itu maksimal 56 kbps itu. Iya. Kalau pengen lebih cepat, itu bisa diganti yang digital. Tambah Itu pair-nya. namanya ISDN. Ya maksudnya kabelnya tetap yang sama Iya, kan. kabelnya Cuma sama. modulasinya, Iya. modemnya beda Pakai gitu kan. modem digital ISDN. Betul, Ya, betul. kalau Itu yang di kecepatannya rumah- cuma 144. Ya. Tapi bisa diagregasi Ya, menjadi jadi- 2 channel. zaman Ya, itu sebelum jadi ASP. 288 ya. jadi waktu itu para ISP apa namanya infrastruktur yang kita butuhkan adalah line telepon yang tadi pakai Iwan Iya. untuk dial up sama tadi kalau ada pelanggan corporate kita minta ke Telkom list line gitu. Nah, sampai akhirnya Telkom waktu itu cukup kewalahan karena permintaan dari pertumbuhan ISP kan cukup banyak ya. Nah, kita waktu itu bahkan diminta untuk waktu itu saya udah di ABJI ingat saya ya. Untuk bikin surat. Semua anggota ABJI suruh bikin surat kebutuhan Iwan, berapa kebutuhan Iwannya dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Oh, ini Dengan menggunakan kop Ya, ya, surat ya. masing-masing. Itu Gitu. istilahnya kalau di telekomunikasi itu harus kita punya ramalan Ya. berapa Planning. forecast. Nah, jadi kebutuhan sebagai ABJI waktu itu kita kumpulkan anggota suruh bikin surat. Ya, terus Kamu butuhnya berapa Iwan, bulan semua apa, tahun berapa, dikumpulin. semua. Nah, kop suratnya udah banyak tuh tebel, nah kita sampaikan ke Telkom. terus Telkomnya curang. Karena udah tahu kebutuhannya berapa, bukalah dia 0809. Nah, oleh Telkom itu menjadi dasar Telkom untuk Speedy. minjem Bukan Telkom Dial- ini, dial- Telkomnet Instan. Telkomnet Instan. 0809. Jadi Waktu semua itu- IP-nya diblok sama dia. Waktu itu dia Nggak bisa dipakai sama waktu itu ISP. itu sebagai dasar untuk mengajukan pinjaman ke Bank Dunia kalau nggak salah tuh ya. Iya. Nah, setelah Dikit lah. disetujui oleh Bank Dunia,
dia nyiapkan, diambil. nggak dikasih ke ISP. Enggak, dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri Telkomnet instan. Tapi apakah karena itu atau bukan, kayaknya kita perlu ada reaksi dari Mesti Telkom ditanya, nih. mesti ditanya. Pejabat pada saat Mesti itu ditanya ya. pada Telkom saat itu ya, Iya. bagaimana, karena waktu itu Moga-moga ditonton. Iwannya nggak jadi dikasih, tapi mereka membuat layanan Telkomnet 0809. instan yang 0809. Tapi memang betul, karena dulu kan jadi asal mulanya 0809 itu secara teknis itu dimulainya di Divri 5 Jawa Timur. Jadi yang diminta bantuan untuk membangun layanan 0809 dia teman-teman ISP yang di Jawa Timur. Ya. Termasuk dulu udah habis. Enggak, Gimana jadi kan kita masuk sampai ke KCO ngambil jemput. iya. Jemput. Jadi termasuk salah satu dulu yang dimintai bantuan itu adalah mantan ketua ABJI. Siapa itu? Si Jamal. Oh, itu udah jauh banget ke sini. Nah, jadi pada waktu itu Telkom itu beneran membangun Telkom iwan baru instan. dengan dana bantuan itu tadi. Jadi banyak iwan baru masih kosong. Atas planning dari ABJI. Betul. Jadi memang betul. Tapi sering terjadi tuh ya, Pak ya. Dijabu terus ya. Iwannya Iya. benar-benar datang. Iya. Kejadian-kejadian itu dijabu terus ya, Pak. Bener. Nah, terus kemudian ketika lebih ini lagi, ketika dia sudah Telkomnet instan, nah ketika misalnya ada pelanggan yang corporate list channel, kita minta list channel pun Nggak dikasih. itu nggak dikasih, PBM, layanan belum memungkinkan. Nah, terus tiba-tiba ISP-nya Telkom yang ngejemput. Aduh, jadi Akhirnya setelah itu ISP yang membutuhkan iwan itu harus menyewa sirkuit iwan dari Telkom. Jadi nggak boleh bikin sendiri gitu. Iya. Tapi itu pernah kejadian juga pas ISDN Ya. sebenarnya. oh pernah ya? Ya, untuk VoIP juga ISDN kan dipakai ISDN nomornya. Nah, itu diblok juga jadinya untuk VoIP. Nah, Jadi terus kayak gitu. gara-gara itulah akhirnya saya kenal Pak Didin. Oh, Tahun 9 berapa itu? Itu tahun berapa ya saya lupa. 2001. Jadi akhirnya waktu itu saya kenal duluan dong sebelum ke Iya. ABJI ini 2002. Ya belum AB masih belum ABJI waktu itu. Enggak, setelah di ABJI baru saya kenal Pak Didin gara-gara tadi kita iwan dibatasi, mau minta list line dibatasi sama Telkom, akhirnya kita memperjuangkan lah yang namanya WiFi yang 2,4 GHz. Ya, jadi Jadi milestone-nya dari Iya. ada YouTube dial up dan list line tadi muncullah muncul juga teknologi radio. ya itu gitu ya. Muncul. terbentuklah satu organisasi baru yang namanya Indo-LI. Sempat jadi ketua nggak? Saya jadi waktu itu ketuanya Berata almarhum ya. Almarhum Berata, ya. Saya waktu itu jadi sekjennya. Tapi memang tujuan saya waktu itu adalah memang dari ABJI memang penugasan. Korwil pada waktu Ya, penugasan dari ABJI memang bagaimana caranya supaya anggota ABJI bisa menggunakan 2,4 supaya tadi bisa berapa? melayani. Tahun berapa itu, Pak? Saya tahun mau- 2001. Indo-LI 2001 ya? Indo-LI ya. Indo-LI. Iya, kita deklarasi waktu itu di Malang. Nah, disitulah saya kenal beliau. Jadi Indo-LI itu dulu dideklarasikan di Malang tahun 2001. Batu Malang. Di Malang itu dengan dukungan dari kampusku waktu itu. Institut ABJI Institut dukung Teknologi ini ya? Nasional Malang. ABJI ya diwakili oleh saya mendorong supaya ini juga bisa dibebaskan dan bisa digunakan oleh ISP. Jadi sama kayak FCI. Frekuensinya 2,4. 2,4. Ya, waktu itu 2,4. Gak ada radio lain ya, belum ada ya? Ada 5,8 Ada. tapi itu kan yang berbayar. Ntar dulu. Tunggu dulu. Ntar dulu. 2002 ya? Itu 2001. Pas saya bikin ISP itu ya? Iya, iya. betul. Ntar dulu. Jadi begini. Indo-LI itu secara ceritanya itu di Malang ya difasilitasi oleh kampus saya Institut Ini pelaku Teknologi sejarah Nasional juga soalnya ini. Iya. di Malang. Itu karena ITN Malang itu anggota dari jaringan riset kampus yang ada di bawahnya White Japan yang dikelola oleh ITB pada itu namanya AI3. Ya. Mereka ikutan atau apa ini? Anggota dari anggota. konsorsium AI3 itu. Ya. AI3 ITB itu Tapi- nanti kita tanyakan kepada Om Basuki. Oh, Mbak Suki, boleh Ya, nanti dicatat. jadi Tapi I3 itu. keterlibatan ABJI Ya, di jadi Indo-LI itu gimana? diwakili oleh saya, kemudian kita juga melibatkan yang lain termasuk dari Awari, dari produsen
produsennya Jadi, radio. ya, pada waktu itu ada banyak penjualan. Ada 2 teknologi waktu itu ya, yang apa namanya, nggak boleh sebut merek aja, yang BRIS itu DSS sama SASS. yang DSS Briscom sama ya, kalau nggak salah. ya Briscom. Ada HFS dua gitu. jenis lah. Dua jenis. Ada yang Ada dua jenis jenis. yang Dua frekuensi teknologi ya, kuping, dua teknologi. sama yang DSS. Betul Gitu. Jadi, sekali. tapi ini perlu kita mundur sedikit gitu, karena Ya. ini adalah awalnya juga organisasi-organisasi itu berkumpul. Ya. Karena organisasi penjual komputer Apkomindo itu banyak menjadi reseller Iya. barang-barang ini. Betul. Sehingga pendukungnya Indowelly itu dulu ya selalu Banyak, aktif. iya. Ada Mastel, ada Jadi memang kita keroyokan, Apkomindo, ABGI masuk di gitu. dalamnya. ABGI kita. termasuk ada di dalamnya. Iya, Nah. supaya bagaimana tadi anggota ABGI bisa melayani pelanggannya tanpa diganggu Dengan tadi semua oleh lagi. pihak Telkom Dengan- tadi ya. gitu. Asalnya- Ketergantungan bukan ini lagi Iya, ketergantungan tadi ya. gitu. Asalnya AI3 ITB itu membawa 2 teknologi sebenarnya. Yang pertama adalah teknologi yang bekerja di 900 Ya. MHz, ya. Tapi ini nggak bisa lanjut karena bertabrakan pada waktu itu secara langsung frekuensinya dengan operator Ya. GSM, ya. Pada waktu itu terutama XL di frekuensi Ya. 900. Yang satunya lagi yang pakai 2,4 GHz, Ya. itu yang lebih baru. Ya. Nah di 2,4 GHz ini ada 2 teknologi DSS dengan FHSS. FHSS ini yang frekuensi hopping. Ya, Nah yang mengganggu sebenarnya FHSS ini. yang Nah, hopping ini. Ya, Ya. oleh karena itu kemudian direpresi oleh Hostel pada waktu itu, ya semua ditangkepin itu yang pakai ini. Ya. Oleh karena itulah kemudian dibikin Indowelly Ya. untuk membebaskan. Tapi ya disitulah artinya pelanggannya ISP bisa tumbuh dengan tumbuh, cukup ya. bagus waktu itu karena solusi ISP punya alternatif gitu sekarang untuk mendeliver layanannya, bukan hanya tergantung dengan pihak network provider, tapi dia sendiri bisa. Monopoli oleh Ya. Telkom pada waktu itu. Semua ISP waktu itu cukup gencar menggunakan anggota ABGI ya gitu, cukup. Jadi target kita adalah itu waktu itu. Target kita dari ABGI adalah bagaimana supaya punya alternatif infrastruktur. Tapi sebenarnya infrastruktur itu tidak hanya digunakan oleh ISP. Iya. Justru pada akhirnya yang banyak menggunakan infrastruktur itu Warnet ya, juga, warnet, ya. pendidikan terutama. Pendidikan, gitu. Jadi dulu Ya. salah satu korban represi atau korban penangkapan oleh aparat karena razia 2,4 itu adalah Warnet. sekolah-sekolah. Oh, sekolah-sekolah, Bukan, ya. sekolah-sekolah. Padahal itu adalah program dari Kementerian Pendidikan pada waktu itu. Ya, Ya, ya. terutama yang SMK. Ya, ya. Apa SMK itu di Apa ya, jaringan sekolah gitu ya? jaringan sekolah pada waktu itu. Ya, jadi disitulah awalnya akhirnya tadi apa namanya ISP juga makin berkembang ya, pelanggannya juga makin Zaman itu makin rezimnya udah ada banyak. ISR belum, Pak? Udah ada ISP dong, Ya. udah ada. Nggak ada ISR-nya udah. Enggak, Telkom yang udah keluar 2,4 ISR, yang 2,4 itu memang kita minta kita Dibebaskan. perjuangkan supaya bebas, free. Tapi awalnya ada. Nggak perlu Diminta. izin. Awalnya Awal harus. ada yang menggunakan dulu operator network operator. Jadi Di dulu nggak 2,4 ini. Iya, Jadi 2,4. Mana yang sanggup beli. Iya. Jadi dulu ISP itu meskipun mengajukan izin, itu Iya. ditolak izinnya. Iya. Karena 2,4 itu ada penghuninya. Udah ada penghuninya ya. Waktu itu yang pakai siapa, Pak? BUMN juga. BUMN, sama lah, Telkom provider juga. BUMN juga dia Telkom gunakan juga. untuk menghubungkan antara network mereka Jadi menggunakan. point to point. Saya kalau dipikir-pikir pembebasan 2,4 Ya. ini itu sebenarnya satu jalan yang benar juga karena Ya. ternyata kan perangkat 2,4 itu sekarang kan hampir digunakan di Persis. seluruh- Ya, WiFi itulah. Pokoknya ya, kita itu kenal itu pakai artinya WiFi tidak itu. terjadi di Indonesia saja sebenarnya. Iya. Kan Betul. secara global juga terjadi. Secara Makanya global. industrinya tumbuh. Iya. Dan barangnya juga ada. Itu Cuman makanya saya bedanya bilang, mungkin di Indonesia harus diperjuangkan dulu. Iya betul, diperjuangkan dulu dan perjuangannya tadi yang Pak Didin bilang ini bukan hanya ABGI, di situ juga ada apa namanya, ada Awari, ada Apkomindo. Apkomindo karena semua berkepentingan. Iya. Jadi iya. jumlah kalau dari segi jumlah pengguna itu yang nomor satu paling banyak itu pendidikan, jaringan kampus, jaringan sekolah, SMK, baru nomor 2 itu warnet, nomor 3 baru ISP. Ya, ya. Gitu. Jadi ISP Nah, itu jadi ketika license-nya waktu itu saya ingat KM 216 atau berapa gitu ya mengenai ya, Ya, ya. itu udah keluar ya udah saya dari tahun ABGI 2005. saya dari ABGI sudah kita pull out gitu. Udah Biar karena teman-teman misi sudah tercapai kan gitu. Udah bisa dipakai dan ISP udah menggunakan tuh. Makanya ceritanya lebih kencang Mas Didin tadi karena
sebenarnya yang pakai lebih banyak mereka. Iya, gitu betul, Iya, iya, betul. betul. Daripada ISP. Cuman ISP nebeng lagi kayak itu organda kemarin juga ya. Iya, iya, ya kurang iya. lebih ya. Jadi ASP itu Sebenarnya makin gini ceritanya menjadi- kalau ASP. Eh. ASP itu kenapa tidak bisa optimal dengan 2,4? Karena range 2,4 itu kan sebenarnya terbatas. terbatas. Ya. Sehingga kalau kita mau bangun untuk banyak daerah gitu, kita harus punya banyak sel. Betul, betul, betul. Ya. Jadi Jadi bikin kalau BTS. Waktu Jadi itu harus kita berapa, punya banyak 100 mega? BTS. Enggak, nyampe. Ada, enggak. ada batasannya Cuman lupa saya. dua- Di Cap Dirjen itu ada. Batasan powernya. Batasan. Powernya dibatasi. 11 Serat. Mbps. Powernya dibatasin waktu itu. Jadi kalau untuk di Powernya daerah itu cuman 100. Di bawah 1 watt. Di bawah pokoknya. 100. Di bawah di 1. daerah kota memang harusnya 100 dia BPM. pendek-pendek. Tapi kalau teman-teman kayak warnet atau ISP yang di rural area, Enggak sampai dia 1 watt. dia Cuman bisa setengah sampai watt. pakai power yang gede supaya bisa Kalau nyampe Saya kemana-mana. dulu itu karena kita harus nembak sejauh 10 km. Jadi kalau nggak salah pakai 1 watt. Ya, pakai booster itu sudah. Tapi Ada lah waktu itu lah speednya ketentuannya di Cap cuman- Dirjennya. Ya, ada di Cap Dirjen. speednya cuma 2 Mbps. Ya. Tuh. Itu speed yang ini ya, agregasi ya. Terus sebenarnya cuma 1 Mbps. Jadi gini Om Parlin, ISP setelah itu banyak menggunakan layanan wireless ini justru setelah 2,4 itu bebas, disusul setelah itu 1 tahun kemudian kalau nggak salah 5,8 dibebaskan. Bebasin juga. Nah, ketika sudah 5,8 bebas itulah yang nomor 1 pengguna 5,8 adalah ISP. 58 ini dibebaskan tahun berapa? Hah? Kalau nggak salah tahun 2006. Ya, 1 tahun setelah itu. Belum, Ya. belum. Karena saya juga yang pegang 58 waktu Oh, di makanya. Telkomsel. Masa sih? Jadi iya, masih di ISR kita. Iya, masih bayar. 2009 sebelum adanya WMX 23. Oh gitu. Berarti tahun- Makanya tahun karena berapa ya? 58 saya diambil di kelas action di kelas license kan. Makanya saya ambil 2,3 Berarti waktu itu di tahun- BMK. tahun kapan, Itu Pak? kejadiannya. Tahun gitu. berapa itu? Ingat tahun berapa itu? 2000 berapa sih WMX 2009 ya kalau nggak salah ya? Oh, Sekitar kayaknya segitu. sebelum itu. Kalau nggak 2000. Enggak, itu mulai. Karena waktu itu kita masih disuruh bayar ISR. Kalau nggak Ya, salah ya. itu Bayar kan, ISR-nya. saya ingat saya nggak terlalu lama dari tahun 2005 dari pembebasan 2,4 itu setahun atau 2 tahun atau mungkin 2007. Mulai dibicarakan, iya. Enggak, udah keluar Enggak, masih per banyak dirjennya. teman-teman. Ya, ini 5,8 itu. Yang ya, nanti kita lihat ya. itu sejarahnya. Kita lihat. Ini Iya, iya, Kita iya. balik lagi lanjut nih ke ke Om Pak Ade Ade, lagi. ya. Ya, Jadi setelah oke di Indo WLI ya setelah di Premium Call, Indowel, ABGI, Indowel-I. Nah, terus di ABGI Balik cukup ABGI lagi. ya di ABGI cukup panjang. di ABGI gitu. berapa lama Om Abe? Itu di ABGI itu saya berapa periode ya waktu itu Berapa ya? periode? Sampai 2005. Sempat menjadi pengurus berapa lama? Ya, waktu itu saya Dewan Ketua waktu itu bareng iya. sama Pak Wahyu Prawoto ya sebut ya kan. Wahyu Prawoto, Pak Brata kalau nggak salah. Berata. Periode 2005-2006 ikut nggak Pak? Ada ya, 2005-2006 ada dong. Ada cuma setahun itu ada ya? Iya. Ikut pelaku juga. Iya. Nah, jadi memang ada ada beberapa kejadian yang apa ketika itu ada Oh, Bapak Dewan Pengawas waktu itu. Dewan Pengawas ya? 2005-2006. Udah ya Dewan Pengawas ya? ya. Udah ada Dewan Pengawas waktu itu. Oke. Nah, jadi 2 periode ya. 2 periode, tapi cuma setahun, 7 bulan periode. 7 bulan ya. Iya. Tanggal 21 Juli 2009. Iya. 5,8. Ada yang itu bagian itu pelaku aku sebenarnya. Nah, itu waktu itu kejadian apa yang saya ingat ya masalah waktu itu memang ada 2 ya, satu yang masalah domain, kemudian yang kedua masalah IX ya. Yes ya. Kalau yang setahunnya enggak? Yang apa? Aktif enggak yang di setahun? Kenapa 7 bulan itu aktif juga enggak? Itu kalau masalah IX ya. Oh, karena masalahnya. Masalah IX itu. Pandi sendiri termasuk yang aktif sebagai Enggak, karena pengawas ya tentunya kita kan lebih jauh lah ya, lebih jauh. ya. Tapi saya mengikuti bagaimana kejadian itu karena waktu itu juga saya masih aktif sebagai ISP kan gitu ya. Dan memang secara bisnis saya juga langganan layanan di IDC gitu ya dulu yang dikelola oleh Pak Johar Alam dan Mbak Ai ya gitu. Nah sehingga dia tahu kejadian itu di mana yang saya lihat waktu itu
ada keinginan dari pihak IDC untuk agar apa namanya exchange-nya itu dikelola oleh mereka gitu. Waktu awal-awal itu baru satu saja ya, hanya apa namanya IX Sebetulnya atau itu sudah dua? sebetulnya itu sudah dua ya, karena IX yang pertama masih ada waktu itu di gedung Gatot Subroto Di Telkom. di Bukannya Telkom. udah dipindah semua itu. Enggak, masih ada waktu itu. Jadi di Gatot- Telkom ada, Gatot Subroto. kemudian yang kita bikin IDC-nya di ya, cyber. Iya di Jadi udah cyber. dua ya. Ada Oh iya dua. iya iya. Yang awal-awal memang masih ada 2. Jadi dua gitu Ada ya. dua di Masih gedung ada dua, cyber. kan? Nah, cuman keinginan IX1 sama IX2. keinginannya itu maksudnya seperti apa, Pak? Nah, saya apa namanya ada keinginan untuk memindahkan pengelolaan IX itu ke kawan-kawan IDC itu gitu. Jadi yang di Gatot Subroto dipindahin lah. Bukan. Artinya yang di IX2 tadi, IX2 itu Dikelola oleh Iya, orang yang sama lah, begitu. dua-dua ini dikelola orang yang sama gitu. iya gitu waktu itu. Jadi ada kasus saya nggak ingat tahunnya, dia kasus kejadian tadi apa namanya 2005. pemindahan 98 bukan? kabel IX itu Bukannya yang 17 Agustus itu bukan ya? Iya. 17 Agustus Iya, 98 itu. Iya, dari apa 98 sih? Bukan. Nggak mungkin 98 itu kan Pemindahan. 2002. 2005. Oh, Itu yang 2005. kejadian lama. Tapi- Sorry. Saya Lain lagi itu. itu yang Mbak Evi. Itu yang Mbak Evi. Oke, Sorry. ini yang kedua. Sama Mbak Evi ini. Enggak, kan ada 3 peristiwa ini. Iya. 3 peristiwa. Yang pertama pemindahan secara masif dari Gatsu ke lantai 7. Mm-mm. Nah, itu tahun 99. Itu baik-baik aja sih kalau saya. Itu pemindahan itu baik-baik saja. Baik-baik aja itu karena memang Gatsunya diminta sama Telkom. iya betul, karena Telkom Gatsunya diminta sama Telkom. waktu itu tidak mau ada Ya, kemudian tenan. nanti akhirnya terpaksa pindah ke gedung Elektrindo waktu gedung itu. Elektrindo, dan itu memang difasilitasi oleh tadi yang Pak Malho Johar ya, Johar Ya. Alam Nah, memfasilitasi. itu pertama kali di Udah. lantai 7 juga. Iya, lantai Itu 7. baru setelah itu punya ruangan sendiri lantai 11. Iya, iya. Sorry, overlap tadi yang Ya. itu. Terus ada peristiwa kedua yang tahun 2002. Apa tuh? Nah, peristiwa yang diceritakan oleh Om HN. Apa tuh? Ya, ancaman memutuskan IEX. Ya, itu Karena 2002 kasus ya. Poip. Karena kasus Oh, kasus POIP ya. Itu Nah itu 2002. jadi memang Yang akhirnya terakhir memang dari insiden situ 2005 yang 17 Agustus itu. ya, Yang benar-benar diputus beneran. yang akhirnya terbentuklah dua exchange di situ. exchange, ya. Di situ ada exchange-nya ABJI yang IEX, dan ada exchange-nya yang dikelola oleh IDC, ya. yang dikelola oleh Johar Alam. Ya. Apa namanya? OpenEXP. OpenEXP. gitu. Gitu. Jadi itu kejadiannya yang kemudian ya itu melibatkan apa namanya dirjen dan lain-lain lah yang sampai rame lah itu. Ya, ya. Tapi tadi saya lihat sudah diceritakan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kasus yang lain adalah saya ingat betul waktu itu saya masih jadi pengurus ABJI waktu itu, tapi saya lupa yang tahun berapa ya. Nah, ini sore-sore seperti ini nih, kayaknya saya kebetulan lagi ada di ruang meeting ABJI. Saya ingat di ruang meeting ada saya, ada Heru, ada lagi tapi saya nggak ingat siapa-siapa aja. Nah, hari itu memang ada ini yang datang tiba-tiba datang ke ruangan wakil sekjen ABJI. Oke. Wakil sekjen ABJI waktu itu ya Pak Johar Alam. Datang waktu itu ya dia minta, "Her, gua mau narik katanya pengelolaan domain.id gitu." Oh, terkait domain ini ya. Iya, domain.id kayak gitu. Oh, kalau peristiwa itu saya ada di situ. Ada di situ. Iya. Di ruang rapat itu. Kayaknya saya nggak di ruang rapat, tapi pada waktu Pak Johan bilang ini mau saya ambil. Itu di ruang rapat itu. Enggak, saya ada di ruang sebelah di ruang Pak Sekjen. Nah, jadi karena itu Karena memang saya kan bukan pengurusnya, ikut di ruang rapat. iya betul. Ya karena itu adalah sumber pendapatannya ABJI waktu itu ya, tentunya sekjen waktu itu Pak Heru Nugroho ya marah gitu ya. Kemudian kemudian apa namanya berkelanjutan akhirnya Berselisih lah. perselisihan ini Jadi itu tepatnya lebih sore lagi menjelang maghrib. Iya betul sekali. Saya ingat banget saya ada di ruangan itu di gedung cyber. Tiba-tiba loh. Aku udah gak inget tuh. Loh, saya bilang loh, ini kan wakil sekjen nih, harusnya juga ngebelain ABJI, kenapa mesti ngambil tuh dari ABJI gitu.
Tapi ya rupanya memang sudah ada ini ya, sudah ada persiapan sebelumnya karena Sudah ada memang perselisihan sebelumnya ya. karena memang ternyata kan mereka sudah membentuk yang namanya apa namanya Persekutuan Perdata Pengelola Nama Domain ya. PPND. Ya sudah membentuk, tapi ya AMJI nggak bisa terima lah gitu karena itu merupakan Nah, sumber. PPND itu terbentuknya karena pada waktu itu sebenarnya saya ada juga di PPND itu. Ini berarti. Bukan, saya sebagai komunitas Pak, Oke. bukan sebagai perkumpulannya ya, sebagai komunitas anggota dari PPND itu kan karena dulu saya kan koadmin. Oke, untuk ngurusin domain apa? ORID. Oh iya. Koadmin. Jadi dulu koadminnya tuh banyak gitu. Hmm, Koadminnya tuh banyak. Siapa yang mau jadi koadmin? Nah, itu jadi masuk ke milis pengurus ID. domain. Makanya kita tahu sejarahnya ada PPND itu. Iya. Jadi PPND itu lahirnya karena tuntutan Pak Samik. Oh gitu. Ya, jadi Pak Samik menuntut janjinya dalam 2 tahun itu dibentuk Pak BR itu janjinya dalam 2 tahun itu membentuk organisasi. Samik full name, BR disingkat. Sebutan Pak. Oh, gitu ya, Pak BR ini maksudnya Pak Budi Raharjo. Budi Raharjo. Biar nanti podcastnya bindeng aja. Ini Iya. masalahnya ini ada pemain cadangan yang nggak kelihatan gitu. Nggak apa-apa, dia seperti biasa, misteri guest. Misteri guest. Yang suaranya ada di belakang gitu ya. Iya. Ya, jadi Pak Sami ketika mentransfer CCTLD itu ke Pak Budi Raharjo itu kan sebagai Pak Budi Raharjo ini kan sebagai individu. Nah, kemudian Pak Budi Raharjo kemudian kembali bekerja sama dengan AMJI menggunakan ID NIK. Menggunakan nama ID NIK gitu. Ya. Nah, inilah yang diprotes oleh Pak Samik intinya di dokumen G30S itu. Kenapa? Karena penunjukan Pak Budi itu justru karena antara UI dan AMJI tidak tercapai kata sepakat untuk membentuk organisasi pengelola nama domain. Iya. Diserahkan ke Pak Budi. juga terlibat waktu itu ya. Terlibat di ketika terjadi perselisihan itu saya ada di AMJI. Waktu itu jadi pengurus AMJI. Nah, ini kan kemudian Pak BR kembali bekerja sama dengan AMJI. Itulah mulai diprotes oleh Pak Samik. Ya, jadi selama bertahun-tahun di milis itu Pak Samik itu selalu posting itu isinya itu aja. Janjinya mana? Udah 2 tahun belum bikin organisasi Untuk pengelolaan nama domain secara profesional. Jadi pengelolaan nama domain dikelola oleh badan hukum resmi. Dulu saya masih ingat usulannya teman-teman itu sampai menggunakan nama fiktif lah, PT Sapi Jaya gitu. Ya, jadi mungkin sebetulnya kalau pembuatannya itu mungkin dulu melibatkan AMJI gitu ya, AMJI diajak terlibat mungkin tidak terjadi konflik harusnya ya gitu ya. Tapi karena waktu itu AMJI tidak tahu, tidak tiba-tiba sudah terjadi badan hukumnya itu dan tiba-tiba minta ditarik ya itu yang membuat AMJI nggak bisa terima gitu. Nah itu kita belum sampai sekarang belum jelas itu Pak. Tapi kenapa? Karena di milis organisasi pengelola domain pada waktu itu, itu juga seingat saya nggak ada yang penjelasan gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba membentuk PPND itu dan itu tanpa melibatkan AMJI. Iya, padahal dalam pengoperasiannya selama ini mereka bekerja sama kan begitu. Yang kita tahu pada waktu itu di milis umum itu disebutkan bahwa ini adalah untuk memenuhi permintaan Pak Sami. Nah, akhirnya puncaknya sampai tahun 2025 ya. 2005 itu. Kalau nggak salah PPND itu 2003. Iya, Juli 2005 akhirnya kita sepakat waktu itu menyerahkan itu ke Kominfo kepada pemerintah untuk dikelola sementara. Bukan itu 2006 baru. 2005 ini ada dokumennya. Ya. Om AB ya. PPND ya terakhir. Oke, jadi tadi kekisruhan yang terjadi dalam pengelolaan nama domain gitu ya, akhirnya memang terjadi perselisihan dari antara AMJI dengan kawan-kawan yang sudah membentuk perkumpulan pengelola nama domain gitu ya, yang tidak berkesudahan sehingga akhirnya kita waktu itu sampai didamaikan oleh 2 dirjen.
Oh, jadi Ya. tidak ada kesepakatan. Iya, waktu tidak itu ada ya? kesepakatan. Tidak ditemukan Nah, kesepakatan. jadi akhirnya ada 2 dirjen yang menyaksikan gitu ya waktu itu. Ada 2 poin yang kesepakatan itu ditandatangani 22 Juli tahun 2005. Yang pertama kesepakatan adalah mengakhiri perbedaan pendapat tentang pengelolaan dan pendaftaran domain.id. Udah selesai gitu. Yang kedua sepakat untuk membentuk lembaga pengelola nama domain nasional .id gitu ya, dalam suatu institusi nama domain waktu itu. Nah, waktu itu ditandatangani nota kesepahaman itu adalah waktu itu oleh Sekretariat Jenderal ABJI Pak Pedi Purwadi gitu ya. Kemudian dari pihak pengelola CCTLD yang ini adalah dari Pak Budi Raharjo, dan menyaksikan 2 dirjen tadi yang saya sebutkan. Pertama adalah Bapak Basuki Yusuf Iskandar, beliau adalah Dirjen Postel waktu itu, dan kemudian ada Pak Cahyana Ahmad Jayadi sebagai Dirjen Aptika. Nah itu dokumen yang pertama ya, artinya kesepahaman udahlah. 2005 Juli 2005. Nah ini menarik nih Pak Habib. Ya. Kenapa kok 2 dirjen itu ya? Padahal mereka berasal dari kementerian yang berbeda waktu itu. Betul, karena pertama ISP sendiri itu kan lebih ke Dirjen Postel waktu itu. Ya, Dirjen Postel masih bawah Kementerian Perhubungan. Betul, perhubungan. Udah ada Dirjen Aptika, udah ada, Pak Cahyana udah ada. Ya, tapi kan di Kementerian Kominfo, Kementerian Negara Kominfo pada waktu itu. Tuh 2005 apa udah jadi Kominfo belum ya? Saya lupa. Udah juga. Kominfo. Udah Kominfo ya? Udah Kominfo. Iya, tapi ada Karena Postel, ada Postel, ada Telemati Aptika. Ya, jadi kalau Kominfo itu dulu bekasnya Kementerian Penerangan yang dibubarkan zaman itu. Iya, betul. Ya, Nah, tapi di situ, ada Aptika. Sudah ada Aptika waktu itu dirjennya Pak Cahyana. Iya, betul. Itu. Oh, mungkin karena izin ASP. Izin ASP-nya masih di Postel, masih di Di Postel. Postel. Sementara yang terlibat Ya. ini teman-teman di ABJI. Iya, Nah, betul. itu mungkin Jadi alasannya. makanya ada Dirjen Aptika dan Dirjen Postel gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian ada lagi dokumen yang saya pegang ya. Ini 15 Agustus 2005, artinya kurang lebih sebulan kemudian ya. Sebulan kemudian waktu itu ada dokumen kesepakatan antara ABJI, CCTLD, dan Kominfo. Nah, dari CCTLD diwakili oleh Budi Raharjo, ya. Kemudian dari ABJI waktu itu diwakili oleh Semi Panggerapan. Itu. Posisinya waktu itu Semi waktu itu apa ya, mungkin nggak tahu saya, Dewan Ketua atau apa waktu tahun 2005. 2005. Pak Semi jadi apa waktu itu? Tapi waktu itu kita sepakat meminta kepada Pak Semi yang ngurus gitu loh ya, yang ngurus di Dewan Ketua, salah satu Dewan Ketua. salah satu Dewan Ketua ya. Nah, Pak Semi yang ngurus ke Kominfo waktu itu. Nah, ada beberapa apa namanya, jadi yang pertama, yang para pihak memang sepakat untuk membentuk lembaga nirlaba pengelola nama domain. Itu kesepakatannya. Kemudian dengan dan menerima pendelegasian domain.id atau registry yang akan dibentuk oleh para stakeholder. Nah, stakeholdernya waktu itu di dokumen ini disebutkan ada seperti ABJI, ada FTII, ada Mastel, ada Kominfo, masyarakat, dan lain-lain gitu ya. Yang selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo, jadi pembentukannya. Terus kemudian jadi di situ memang sudah berbunyi di koordinir oleh Kementerian Kominfo, Kominfo, ya, bukan Postel. iya gitu, untuk membentuk dewan itu ya. Kemudian selanjutnya disepakati langkah-langkah pembuatan lembaga nirlaba selama masa transisi, antara lain tadi membuat tim ad hoc untuk mempersiapkan pembentukan dan pendirian badan nirlaba, kemudian mengundang para stakeholder yang selanjutnya disebut dengan tim formatur. Nah, waktu itu banyak pihak kok yang terlibat, termasuk ada yang dari FTI waktu itu sudah terlibat, si Pak Edi Edi dan Ibu Evi kayaknya.
Evi sebetulnya lebih ke abjinya sebetulnya, lebih ke abjinya ya. Tapi memang kan waktu itu ketua abji adalah sekjennya FTI kan gitu ya. Ya betul. Ya, jadi selalu begitu. Gitu. Nah, ada beberapa alternatif waktu itu yang ditawarkan, ada 3 alternatif ya. Yang pertama adalah kesepakatan antara abji dan Siswa LD diakhiri gitu ya. Tanggal 25 Juli 2005, kemudian Pak Budi melanjutkan pengelolaan mengurus pengelolaan bentuk ID secara sendiri tanpa adanya tanpa keterlibatan pihak lain. Terus kemudian selanjutnya setelah nanti dibentuk badannya baru delegasi gitu ya. Yang opsi kedua adalah CCTLD dan APJI sepakat menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah gitu. Oh jadi waktu itu diserahkan dulu ke pemerintah. Iya, pemerintah. Nah, terus baru kemudian nanti Pak Budi Raharjo akan menyerahkan mandat kepada IANA dan memberikan rekomendasi kepada kepada badan yang dibentuk gitu kan. Nah, yang ketiga usulannya waktu itu APJI adalah agar CLD tetap melanjutkan kerjasama dengan APJI, gitu kan, dengan memperbarui perjanjian, kemudian membentuk badan nirlaba, baru kemudian tadi diitukan. Jadi di sini tetap itu. Jadi akhirnya yang disepakati dalam kesepakatan itu adalah tadi bersepakat untuk memilih alternatif kedua, yang tadi yaudah kita serahkan ke pemerintah gitu, serahkan pemerintah. Oh, itu tadi pemerintahnya dalam hal ini sudah pasti Kominfo. Sudah jadi Kominfo ya, karena waktu itu tadi kan 2 dirjen itu terlibat ya, melibatkan Kominfo. Itu kenapa pilihannya kok Kominfo bukan ke? Karena Kominfo waktu itu adalah sebagai kementerian yang mengurusi internet. Nggak ada lagi yang waktu itu. Loh, kan internetnya masih diurusi di Postel. Enggak dong, Postelnya kan udah jadi Kominfo. Sudah Kominfo waktu itu. Sudah jadi Kominfo. Tahun ya. 2005? Udah. 2005 belum dong, Pak. Sudah, terbukti tadi. Ada 2 dirjen. Ada Dirjen Aptika dan Dirjen Postel. Bukan, Pak. 2000. Belum, 2005 itu Postel masih di perhubungan, Pak. Coba ada dilihat nanti ya. Iya, nanti Pak. dilihat. Ya. Itu pasti itu karena 2006 ID Sirti dibentuk itu di Postel di bawah Kementerian Perhubungan. Baru 2007 itu menjadi Kementerian Kominfo, Pak. Udah, di sini udah disebutin Kominfo nih. Kominfo. Dalam dokumen kami. Sudah. Belum. Udah dokumen Kominfo, CQK, Biro Hukum bahkan. Ini aja udah ada PM-nya 2005. Ini loh, Bruno. Udah. Ya. Sudah. Tahun Jadi 2005 itu masih perhubungan, Pak. ya, jadi Postel. di situ kita sudah kemudian sudah akhirnya dikelola Tapi oleh pertanyaan Kominfo. tadi kan ada 3 pilihan tuh. Sepertinya Satu ya. itu oleh Sabtu Pak Budi lah yang ngerjain. Pak Budi yang ngerjain. Udah APJI nggak usah ikut campur. Semua nggak usah ikut campur Nggak usah lagi. ikut campur. Yang kedua dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah yang mengelola. Yang ketiga tetap APJI dan Budi. dan diusulkan APJI yang menjadi tetap badan ininya. Tetap yang mengelola seperti yang kemarin gitu Ya. sampai terbentuk lembaga itu baru diserahkan. Tapi itu kepada- opsi-opsi ya. Opsinya 3 Di itu. dalam dokumen itu disebutkan pemilihannya kedua atau Disepakati untuk memilih alternatif kedua. di dokumen Ada di itu dokumen ya. ini. Dokumen itu. Dokumen ini disebutkan untuk memilih alternatif kedua gitu ya. Jadi sudah jelas waktu itu akhirnya karena semua memilih Iya. alternatif kedua diserahkan ke pemerintah, dibuat badannya, baru dioperasikan kembali. Betul sekali gitu. Itu sejarahnya ya. Ya. Nah, tadi kan membentuk formatur ya. Nah, waktu itu formaturnya memang terdiri dari beberapa pihak, termasuk dari ada dari APJI, ada dari UI, ada dari Mas FTI, ada dari Kominfo gitu ya. Jadi formatur itu terdiri dari ada Pak John Singhar, ada Mas Sabto, Pak Nasir Amal dari Kominfo, ada Pak Freddy Purwadi, ada Pak Berata. Pak Berata juga dulu waktu itu di Dewan Ketua. APJI ya. Heru Nugroho, ada APJI, Basuki, FTI. iya. Oh, di sini memang di formatur belum ada Pak Teddy ya, karena di situ
disebutkan adanya Pak Wahyu, Pak Sylvia Sumarlin, Bu Loli, Pak Cahyana, Andi Budimansyah, dan Bobi Najib. Kebanyakan orang abji dan orang government dan orang pendidikan Pak Dan Basuki. Bobi Najib itu dari UI waktu itu. Ya, pendidikan ada 2 berarti. Iya gitu. Jadi itu ya formaturnya ya. Ya itu formaturnya. Dan waktu itu menyepakati Berapa, pendirinya. ada berapa orang? 7 orang ya. Pendirinya siapa aja, Pak? Pendirinya waktu itu dalam dokumen itu disebutkan adalah John Sihar, ada Pak Sabto, ada Nasir Amal, Teddy Avan Purwadi, ada Heru Nugroho, ada Basuki Yub Iskandar, ada Isnawan, ada Teddy Soekardi. Teddy Soekardi. Nah, Teddy Soekardi muncul ya di sini ya. Tadi di formatur, Teddy Soekardi juga ada tadi. Ada Teddy Soekardi, kemudian ada Wahyu Prawoto, ada Mbak Evi, ada Loli Amalia, kemudian ada Pak Cahyana, ada Andi Budimansyah, dan ada Bobi Najib. Berarti berapa? 14 orang. Itulah 15 orang pendiri. 15 orang 15 pendiri. Pendiri gitu. Dengan waktu itu menyepakati Jadi dia semua formatur plus Iya. tambahan lagi dari ditambah waktu itu kita sepakat untuk Ada Pak Nasir Amal membuat organisasinya Dewan Pengurusnya waktu itu Pak Teddy sebagai ketua, gitu. yang pertama. Ketua, kemudian ada Teddy Soekardi. Teddy Soekardi, kemudian sekretaris umum Pak Maeran. Pak Maeran itu Almarhum ya. almarhum. Almarhum Pak Meran. Beliau itu awalnya dari Lemsanek ya. Lemsanek. Dari Lemsanek. Kemudian direktur operasionalnya Pak Isnawan, direktur teknologinya Pak Aidil dari Kominfo, kemudian direktur administrasi dan keuangannya waktu itu dari Ibu Tinu. Bu Tinu. Nah, jadi di situ yang jadi dewan pengurus. Jadi pengurus yang pertama kali. Kenapa? Kenapa ketuanya Pak Teddy ya? Karena kan berselisih Abji dengan CCTLI. Ya nggak mungkin lah ketuanya dari Abji gitu lah. Jadi ya udah Jadi kita ketua Itu yang dianggap netral. dianggap ya. netral FPI gitu. Itu tahun berapa itu, Pak? Ini tahun 2014 6. Agustus 2006. 2006. 2006 ya betul. Nah, Ya. berarti tahun 2005 sampai tahun 2006 itu Kominfo. dikelola Kominfo. Di Kominfo. Dalam gitu. hal itu adalah Bu Loli, itu direktorat apa itu? Bu Loli nggak tahu saya waktu itu direktorat Masih apa. di Aptika. Nanti bisa di Aptika. Iya. Ya, di Aptika, tapi Tapi dari Iya, dia bagian- udah di bawahnya Pak Cahyana. Dari Iya. Bapak Cahyana sih nggak salah. Kalau nggak salah di situ ada Pak Nasir Amal dan Bu Loli ya di situ ya. Salah satu direktur-direktur yang di bawah Pak Cahyana gitu. Nah gitu, jadi ada dewan penasehatnya, ada dewan pengawasnya, kayak gitu-gitu. Jadi sepakatlah waktu itu di ketua tim perumusnya waktu itu adalah itu Pak Teddy Soekardi. Nah Pak Teddy Soekardi lah yang kemudian bicara dengan Mas Rapin Mudiarjo untuk membuat ADART-nya Pandi yang pertama. ya, ya. Gitu. Pak Rapin waktu itu timnya itu sama yang siapa di Kumham yang sempat Dirjen AHU. Oh, Pak ini. Pak Freddy. Freddy Haris ya. Dia membuat ADART yang pertama gitu. Pak BR nggak masuk di namanya. Nggak masuk, beliau nggak mau. Pak Semi juga yang waktu itu mengawal ke Kominfo juga Pak Semi juga memutuskan untuk tidak masuk di sini Sebagai supaya pendiri. ya sebagai pendiri. Semua ditawarkan, cuman supaya dia tidak mau, supaya dia bisa punya keleluasaan kali ya. Saya nggak tahu pertimbangannya, nih tanya ke Pak Semi, kenapa nih Pak Semi kan terlibat nih. Ya kayaknya minggu depan baru Pak Syam. Udah. liburan. Tahun 2006 bulan 14 Agustus. 14 Agustus sudah munas belum? Waktu itu di Bali, saya di Jogja waktu itu. Nggak inget dah. Pak Abe, ini ada pertanyaan teknis Pak Abe. Ya. Jadi para pengguna domain pada waktu itu menyadari ketika dipindahkan dari PPND ke Kominfo secara teknis pendelegasiannya ini tidak smooth. Ya. Karena Pak Budi Rarjo sebagai CCTRD pada waktu itu hanya melakukan transfer zone saja. Iya betul. Tidak disertai dengan record administratif domain tersebut punya siapa. Betul. Sehingga masa pengelolaannya Kominfo itu dipenuhi dengan dispute Iya. kepemilikan domain karena
para pemilik domain yang sudah tercatat pada zamannya Ya. PPND dan sebelumnya, di NIK yang sebelumnya, itu menjadi tidak tercatat Betul. memiliki domain tertentu. Saya masih ingat pada waktu itu sejumlah domain saya terpaksa harus melakukan klaim Daftar ulang. daftar ulang, dan itu banyak yang akhirnya domain legacy yang akhirnya hilang begitu aja. Dan waktu saya di Pandi zamannya Pak AB itu ada beberapa domain yang masih diklaim orang yang merupakan domain legacy. Betul. Jadi memang yang saya dengar waktu itu, karena saya tidak terlibat di operasional ya, di Pandinya, karena saya lebih kepada di Dewan Pengawas, dan operasionalnya tadi kan dikelola oleh tadi pengurus gitu ya. Itu sebelum ke Pandi ya, justru di Kominfo. Ketika di Masih di Kominfo, Kominfo. iya, Masih di Kominfo. ketika di Kominfo ya. Pandi belum ada. Ya belum ada, jadi memang mereka kesulitan di situ. Itulah yang dilakukan, yang ya nanti bisa dikonfirmasi ke Bu Loli bagaimana mereka keribetannya waktu itu. Dan ditambah memang di Kominfo sendiri kan tidak, pemerintah kan nggak sembarangan untuk menerima uang dari masyarakat. Sehingga waktu itu seingat saya juga gratis. Gratis pada waktu itu. Domain tuh digratiskan. Kemudian administrasi tadi yang nggak lengkap, ya udah, sehingga terjadi banyak Itu secara administratif kan, Iya. digratiskan. Tapi kemudian bagaimana dengan teknisnya, Pak? Servernya di mana? Apa? Itu kan tadinya servernya, kan ada di AG. servernya waktu itu sudah di Kominfo, dulu itu Ditarik ke Kominfo. di Kominfo, dan dia mendapat bantuan dari operator kalau nggak salah ya, Bu Loli, nanti bisa dikonfirmasi ke Bu Loli. Untuk Kalau nggak salah dulu dapat bantuan begitu dari luar, dan kemudian dikelolakan oleh pihak ketiga untuk aplikasi registrarnya, registrinya. iya, pakai itu ya, siapa sih, Ametis dia kali ya. Mungkin ya. Nah, Ya, pokoknya mungkin pada ya. waktu itu ada aplikasi registry Ya, yang digunakan oleh Kominfo, dikembangkan bersama dengan Kominfo. ya, nah begitu. Nah terus kemudian pada apa nih? Jadi sempat berapa lama tuh dikelola Kominfo? Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Oh, nggak lama ya, nggak lama berarti. Nggak lama, karena kemudian pada mana nih? Juni ya, 29 Juni 2007 tahun berikutnya. Nah itu kemudian karena lembaganya sudah dibentuk dengan keterbatasan yang ada gitu ya, terus kemudian pada Juni 2007 itu diserahkan dari Kominfo ke badan baru. iya, ke badan baru itu ya. Namanya udah muncul, udah Pandi. Udah Pandi. Udah ketua kelompok namanya pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi disebut ya. Karena waktu itu kita itu aktif rapat waktu pembentukannya, termasuk dengan timnya legal Pak Rapin dan lain-lain untuk apa nih badan hukumnya gitu ya, bentuknya apa nih. Kita waktu itu melakukan kajian mulai dari apakah PT, apakah yayasan, apakah koperasi, apakah perkumpulan. Nah kemudian yang muncul adalah perkumpulan. Nah tadi sehingga di Juni 2007 gitu ya, diserahkan, dikembalikan dari Kominfo karena sudah terbentuk ke Pandi gitu. Nah ini dilanjutkan lah tadi pengelolaannya oleh tadi yang lembaga yang sudah, yang aplikasi registrasi tadi ya, yang untuk itu jadi masih dilanjutkan di zamannya Pak Teddy. Iya, zamannya Pak Teddy dilanjutkan dari Tapi 2007 sampai 2011. 2011 ya. 2011. Nah, saya sendiri nggak terlalu nggak terlalu incas ini karena saya sendiri sudah fokus ke bisnis yang lain. Saya lebih banyak ke industri IT, saya sendiri lebih banyak ke konsultan IT, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya. Sampai mendekati 2011, kemudian saya mendapatkan informasi ini, ada yang menyampaikan bahwa ini kelihatannya Pandi mau diambil alih oleh pemerintah gitu. Nah sehingga waktu itu, wah kok begitu, kita sebagai waktu itu civil society, wah kita jangan mau gitu kan untuk diambil oleh pemerintah, karena kita masyarakat sudah mampu, pemerintah ya memfasilitasi aja gitu kan. Toh waktu itu juga 2007 juga Pak Cahyana sebagai pemerintah sudah menyerahkan kepada komunitas kan gitu. Di mana di komunitas itu sendiri juga termasuk di dalamnya kan ada pemerintah gitu.
Nah sehingga waktu itu terjadilah Munas gitu. Nah waktu itu memang agak kesulitan karena anggaran dasarnya agak yang dibikin oleh tim formatur waktu itu kurang applicable ya. Artinya waktu itu yang disebut dengan anggota Pandi itu siapa? Kita juga bingung waktu itu. Nggak terjabarkan secara eksplisit di anggaran dasar, sehingga ini mau gimana nih gitu lah. Akhirnya saya panggil kriteria keanggotaan nggak ada gitu. Jadi ya itu yang waktu itu dibuat oleh tim formatur. Nah akhirnya konsultasi saya ke pihak legal, disarankan ya udah pendiri aja yang kita akui sebagai itu ya, pendiri rapat kemudian mengganti sepakat untuk mengganti ketuanya. Nah waktu itu saya lah menjadi ketuanya, padahal waktu itu kita mencalonkan sebetulnya tadinya Pak Giri Suseno yang menjadi ketua. Gitu. Kenapa Pak Giri Suseno? Waktu itu Pak Giri Suseno sudah pensiun ya sebagai ex-menteri perhubungan. Iya. Udah pensiun ex-menteri perhubungan. Kita inginnya Pak Giri, cuman Pak Girinya ngotot nggak mau. Saya bujuk sedemikian rupa nggak mau. Itu karena ada keterbatasan yang saya nggak bisa sampaikan di publik. Ya, beliau menyampaikan ke saya masalahnya apa. Dan kemudian ya udah tadinya dia bilang ya Pak Andi aja gitu ya. Ya udah akhirnya Munas pergantian pengurus sepakat menunjuk saya sebagai ketua di tahun 2011 gitu. Ya. Jadi ya saya menerima pengalihan dari Pak Teddy Soekardi ya, Pak Andi yang sudah jalan, kemudian ya kita melakukan banyak pembenahan lah di situ. Banyak pembenahan dari mungkin waktu itu revenue-nya baru sekitar 2-3 miliar setahun, ya setahun yang kemudian jumlah domainnya masih sedikit kalau nggak salah masih 60 ribuan. 60 ribuan. Iya. Karena pada waktu era pengelolaan di zamannya Kominfo itu kan Ya. terjadi penurunan. Iya tadi. Oh, drop Domain ya. karena harus registrasi Registrasi ulang. ulang. Iya. Banyak yang nggak registrasi. Betul Kemudian sekali. di zamannya Pak Teddy Soekardi itu masih fight untuk memperkenalkan kembali Iya pengelolaan betul. nama domain. Betul, zaman Pak Teddy dia udah mulai membentuk organisasinya, membentuk ininya ya. Nah kemudian di zaman saya Pada waktu tentunya itu- nanti kayak melengkapi lagi. Pada waktu zamannya Pak Teddy sudah terbangun tata kelola Saya waktu itu belum menemukan ya kebijakan nama domainnya. registrar itu masih belum ada Waktu ya? itu masih registri Belum ada registrar. nggak ada. Jadi registrarnya itu kayak reseller gitu ya, langsung ya. Belum ada. resellernya pada waktu Karena itu. masih menggunakan aplikasi yang belum SRM namanya, belum. Betul, ya. Jadi masih aplikasi yang. Yang itu yang mau saya tanyakan ke Pak Ya, Andi setelah ini. betul. Nah jadi Tahun berapa mulai ada registrar berarti? itu 2012 Seingat saya atau 2013. kebijakan registrar itu dimulai sejak pelepasan .anything.id juga itu. Sebelumnya. Ya pokoknya setelah Pak Andi. Ya, jadi setelah itu jadi memang sudah ada kesepakatan antara pengurus yang lama itu dengan penyedia aplikasi registry waktu itu. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah ya, yang dari luar negeri itu. Jadi ketika saya jadi ketua, saya udah terima loh ada dokumen itu, jadi ya udah saya laksanakan, dialihkan aplikasinya yang tadi menjadi aplikasi SRM. Yang SRM itu Shared Registry System lah gitu, SRS lah. Yang itu sudah distandarisasi oleh ICANN ya. Sudah standarisasi oleh ICANN, kita menggunakan aplikasi SRS. Nah baru kemudian tadi kebijakan nama domain juga waktu itu belum ada ya, mulai kita bikin gitu, panjangnya karakter maksimal sekian digit dan lain-lain gitu. Terus kemudian Termasuk pembentukan SLD baru ya. SLD baru waktu itu yang kita ada. Apa aja yang Mbak? Saya soalnya ingat yang lama-lama ya. Iya, OIR-ID. udah. Masih jalan ya. Masih terus. Co-ID. Co-ID, ACID. ACID, ACID. GoID, Web ID. Web ID masih ada. Masih ada.
NetID. sama Yang Mail hilang. ID, Orang Go Gamji. ID. Yang hilang itu salah satunya War.net.id. itu hilang. Itu memang waktu itu saya ditanya Pak Teddy, Win ini mau diteruskan nggak? Saya bilang kayaknya nggak usah Pak. Oh gitu ya. Ya, karena Anggotanya menurut juga saya sangat itu tunggu, sangat ya. sangat temporer sekali Ya. sifatnya. Iya. Sangat Jadi temporer. memang Dia terus nggak terang perlu- ketika zaman Pak Iya. Teddy saya sendiri memang sibuk dengan bisnis yang lain gitu ya, tidak ngikutin di Iya. Salah Jadi itu justru harusnya zamannya diterusin, Pak. harusnya warteg.id tadinya kan Jadi warnet kan zamannya jadi Pak warteg. Teddy War.net. itu saya sangat konservatif beliau ya. Ya. Jadi tidak ingin menambah SLD, nggak kalau ada bisa gitu. dikurangin, Iya. gitu. Karena fokus kepada pengembangan yang Sudah ada. yang Ya, domain legacy. tidak salah juga. Iya salah, itu kan pilihan. Itu Ini kan- kan bukan masalah benar salah, ini sebuah pilihan, mau pilih yang mana gitu ya. Nah saya memilih waktu itu lebih agresif gitu. Saya memilih waktu itu lebih agresif, saya mulailah melakukan promosi dengan keterbatasan uang yang ada. Terus kemudian juga membuka SLD baru, waktu itu ada 3 SLD baru yang diusulkan pertama kali itu ya. Ada .com.id, .com.id oke. ada MyID, My ID ini ada yang Bis sekarang- ID, Bis ID. gitu. Nah, waktu itu yang disepakati, kan waktu itu kita sudah mulai membentuk nih, sudah mulai melibatkan masyarakat untuk pembuatan kebijakan nama domain. Nah, yang disetujui ya waktu itu ya .myid dan Bis Bis ID. Bis, ya. Karena yang .com.id ya dianggap waktu itu nggak jelas dan bisa Sudah ada .co.id. mengganggu eksistensinya .co.id gitu. Bisa saling ini ya, saling memakan lah. Iya, takutnya terjadi kanibalisme. Kanibalisme antar. Kanibalisme. Kemudian Kanibalisme yang antara produk. kebijakan yang pendelegasian Go ID ke Kominfo, Mail ID ke TNI itu Sebetulnya kapan gitu, Pak? sebetulnya ketika diserahkan dari Pak Cahyana ke Pandi itu adalah diserahkan seluruh .id kecuali GoID gitu. Oh, oke. Kalau secara dokumen kecuali GoID karena Kecuali GoID GoID. iya gitu. Jadi Go ID-nya tetap tertinggal di Kominfo Iya, intinya gitu. tertinggal di Awalnya. Kominfo Kalau gitu. Mail ID, Kalau Mail ID ya zaman itu ya Pak zaman Teddy. enggak dong. Enggak kayaknya. Mail ID ya zaman Bukan. Baru itu Pak. iya. Baru dicelakan. Iya, zaman setelah 2013 waktu itu memang tim dari Pusinfolata yang Nanti- minta. Berarti udah di zamannya AB ya? Iya, zamannya itu. Waktu itu jadi Go dan Mail sebenarnya di Kominfo ya awalnya. Iya, Kemudian itu di Kominfo. apa namanya? Militer minta Iya. narik dari situ Jadi ya. atas permintaan TNI. Atas mintaan TNI dia datang begitu. Dan benar juga sih sebenarnya. Iya, gitu. Benar ya. Gitu. Nggak ada Tapi militer kenapa lain Kak soalnya. Net ID nggak diminta sama Abdi? Ada di Abji. Udah. NetID di Abji. Tetap Net di ID-nya Abji. di Abdi ya? Di Abji. Net Tetap ID-nya di di Amji jadi sebetulnya. Belum ada. Iya, jadi Net Jadi ID. tetap dikelola oleh Pandi kan? Ya. Itu masih direct. Teknikalnya. Teknikalnya di Abji kalau nggak salah. Keputusan penerimaan Net ID-nya di Abji. Gitu. Pendaftarannya. Adminnya berarti. Iya, pendaftarannya di Abji. tekniknya Kurang di- lebihnya begitu. Kurang lebih gitu kan. Ya, sistemnya kayaknya Karena masih di sistemnya Pandi dia- sih. Sistemnya masih di Pandi. Cuman Ya, ada syaratnya anggota Abji kalau nggak salah. Iya. Sekarang Pak. Harus, Ada, harus. Enggak, Harus. Masih. Harus Sama perorangan. Enggak. harus punya izin. Harus punya izin izin, ISP. Originalnya. Iya. Enggak, di sistem yang di Pandi harus. Yang di Pandi harus punya Iya. aturannya masih begitu. Kalau yang .desa.id Oh iya. Di Kemudian zaman Pak AB itu Ya, lah itu- yang berkembang domain-domain itu baru tahun ya. berapa ya desa.id ya 2000 saya lupa ya 2016 2016 sampai 2017. Kurang lebih. Bukan ya? kurang Tapi lebih. Iya. menurut saya penambahan-penambahan itu memang kontroversial semua, Iya. termasuk yang anything ID terutama ya. Ya, jadi yang sebelum anything.id tadi desa.id. Jadi Desa.id. kalau desa.id memang awalnya muncul permintaan dari masyarakat nih. Dari komunitas masyarakat, desa. dari komunitas desa waktu itu. Ada komunitas desa yang mengajukan, ada 2 komunitas yang mengajukan. Saya lupa namanya. 2 itu yang kemudian akhirnya karena waktu itu desa itu kalau mau bikin website mau daftar GoID nggak boleh karena dia bukan Bukan desa, struktur bukan pemerintah. struktur pemerintah. Sementara dia domain yang lain adalah KOID, ORID kan nggak cocok juga sehingga dia mengusulkan dapat desa.id. Nah sehingga waktu itu ya diajukan ke Pandi dan kemudian
Andi melakukan tadi pembahasan, diskusi umum terbuka dan lain akhirnya disetujui gitu. Setujuilah, diluncurkanlah desa.id yang belakangan akhirnya baru setelah itu diluncurkan pertumbuhannya cukup bagus waktu itu. Muncullah undang-undang desa. Diambil. Undang-undang desa di DPR yang mengatakan bahwa itu adalah masuk bagian dari pemerintah. Sehingga desa.id dimintalah oleh Kominfo yang mengelola karena termasuk pemerintah. Pemerintah. Termasuk gitu. pengaturan nomenklaturnya ya. Iya. Tapi di antara semua kebijakan di zamannya Om Abe ini, sebenarnya menurut saya ya, yang paling menarik itu justru di kebijakan anything.id. Ya. Karena itu terobosan yang sangat apa ya? Oh iya. Sangat progresif ya. Iya. Walaupun sebenarnya domain-domain di tempat lain, CCTL di tempat lain justru di anything.nya itu Iya, .anything-nya. .anything-nya yang awalnya ya. Iya. Kalau kita lihat kayak .de, Iya. .fr. Betul. Ya. Nah, jadi SLD datangnya memang berapa? kalau kita lihat sejarahnya dulu waktu masih dikelola oleh CCTL di Pak Budi Raharjo kan kelihatannya kan memang kita mengarahnya ke Korea gitu. Oh. Korea waktu itu kan Korea yang lebih ini ya kelihatan strict ya. iya Korea itu kan menggunakan itu kan .co, .kr, gitu-gitu. Iya. Jadi waktu itu semangatnya kita juga kayaknya mengikuti kayak Korea. Nah, di zaman di tahun 2014 apa tahun berapa? Itu tadi saya pikir ini Jepang juga sih. iya, nama domain itu kan orang pengen nama domain itu karena prinsipnya kan supaya mudah diingat. Ya jangan panjang-panjang lah, kita luncurkan aja anything.id gitu kan gitu. Itulah makanya kita luncurkan anything.id yang lumayan waktu itu akhirnya membuat pendapatannya Pandi juga naik bisa dari 2 miliar itu menjadi 35 miliaran gitu ya, cukup bagus ya. Bukan lagi cukup bagus. Lompatnya kalau dari 2 miliar, 3 miliar ke 30 miliar itu 1000%. Karena dulu modelnya kan, Iya. karena dulu yang domain-domain premium kan dilelang pada waktu itu. Iya. Oh iya. Iya, karena domain itu kan ada Gitu ya. iya, ada ininya. Ketika meluncurkan domain baru kan ada periode-periodenya. Ada periode yang Ada periode sunrise itu. sunrise untuk memegang merek. Ada periode apa lagi tuh? Grandfather. Pemilik domain ko.id yang sudah punya misalnya didin.co.id. Dia mau ngambil didin.id gitu kan, kayak gitu-gitu. Terus ada general availability dan gitu. Dan itu di masa itu terjadi lelang. Ya. Jadi ketika ada lebih dari satu yang menginginkan satu domain domain itu, tersebut yaitu kita lelang mana yang paling ini, yang mana Tapi yang itu kan tidak recurring kan? Enggak, hanya Untuk itu hanya akuisisi biaya aja ya? akuisisi aja. Akuisisi aja ya. Biaya tahunannya sama aja. Itu hanya biaya perolehannya aja. Berapa waktu itu, Om? Waktu pertama kali kita luncurkan kan kita rapat waktu itu di itu, ingat nggak waktu itu di Menpora. Oh, Menpora. Waktu itu Pak Roy Suryo yang jadi Menteri Menpora. Iya. Saya waktu itu menghubungi beliau minta bantuan, Pak, aku mau ngadain rapat umum terbuka nih. Tolong dibantu dong ruangannya, ruangannya untuk Pak. ruang meeting ya. Iya, ya udah Mas Andi ini aku siapin. Jadi Pak Roy Suryo juga Cukup ada andil ya. Ada andil lah membantu Iya. Pandi waktu itu. Kita mengadakan rapat umum terbuka di situ. Waktu itu kita sepakati di situ berapa harganya. Pertama kali kita sepakat waktu itu akhirnya harga domain.id itu dijual dengan 500.000 per tahun. Cukup tinggi juga ya. Iya, waktu itu 500.000 karena kan masih baru. Anything.id ya. Anything.id masih baru. Masih baru ya? Masih baru. Gitu. Tapi selama saya membantu Pak Abe, ya, Om Abe di Pandi, Ya. itu sempat ada beberapa kali terjadi dispute Ya. terkait dengan anything ID. Ya. Karena ada beberapa nama, bukan beberapa sih, banyak nama Ya. itu statusnya reserve. Iya. Reserve itu artinya nggak boleh dipakai, Iya. dan itu harus memerlukan kebijakan tambahan untuk disetujui digunakan oleh siapa. Iya. Nah, salah satu yang waktu itu
pernah dimintakan ke Pandi itu adalah domain ma.id. Ya, mungkin Pak Abe udah lupa kali ya. Pak Abe. Jadi Iya. ma.id itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu meminta karena mereka tidak mau menggunakan GoID. Oh. Ya. Nah, kenapa? Karena Pak Didin udah di Pandi tuh? sudah, justru karena itu Dikasih nggak begitu? apanya? Domainnya? Saya berusaha untuk dikasih sesuai dengan permintaan dari Mahkamah Oh, Agung. kita nggak bisa karena GoID nih, kelola Kominfo ya? Dikelola oleh Kominfo. Jadi Iya. kita Pandi merekomendasikan itu bisa dilepas Iya. dari restriksi domain Iya, itu, tapi pihak Kominfo menolak. Ya, jadi mungkin perlu diketahui nih Mas Parlin, jadi di periode tahun berapa itu Pak Didin juga pernah menjadi direktur operasional di Pandi, Menggantikan Om Sigit. menggantikan Om Sigit Berapa Widodo. satu periode? Satu periode ya. Setengah periode. Setengah periode karena Om Sigit Widodo maju untuk Jadi jadi politik. jadi politisi, mengundurkan Politikus. diri. Wah, jadi saya kemudian dilanjutkan dibantu oleh Om Didin, makanya Om Didin tahu juga nih bagaimana sejarahnya. Satu domain yang nggak dispute sebenarnya itu yang adalah domain NU-ORID. Ya. Nah, itu ditugaskan di saya juga untuk di Ya karena berikan. sampean orang NU, jadi nggak ada itu. Ya itu mungkin. Pada waktu itu Pak Menteri pada waktu itu sudah menyetujui, bukan Pak bukan. Chief Rudiantara. Oh, Ya. Pak. Iya, iya, baru Oh, diantara. zaman Pak Chief itu ya. Undispute itu, bukan dispute. Itu sudah memberikan NU-ORID, Ya. NU.id itu kepada PBNU. Ya. Tapi setelah sekian tahun nggak dimanfaatkan oleh Ya. NU. Baru recently. Saya bersuratlah ke Tapi ini yang perlu mungkin teman-teman Baru sekarang sahabat nih, Pak. kompor perlu Sahabat kompor ya. tahu kan bahwa anything.id itu kan ada biaya akuisisi. Iya. Nah, yang sangat mahal. yang sebenarnya memang termasuk tinggi itu, sangat mahal. Karena contohnya kalau cuma 2 karakter, Oh iya, 2 karakter kalau nggak salah sampai 500 juta. 500 juta kan? 500 juta. Nah, 2 karakter. Makanya 500 yang juta. 2 itu tadi tak sebut ya, NU dengan MA itu tadi. Jadi karena makanya itu dua ketika nama itu di reserve. nilai akuisisi tinggi, ya tentu harus hati-hati dong Iya. pemberiannya. Iya. Ya, bagaimana penonton? Ini ada penonton boleh nanya ya. boleh. Nilai akuisisi itu waktu itu keputusan ditentukan dari apa? Waktu itu dari kebijakan dari Pandi yang menghitung ininya sebetulnya probability-nya, Evaluasinya. ya. evaluasinya Evaluasi, ya. evaluasi. Jadi ini domain ini 2 digit itu kemungkinan hanya bisa dijual itu cuma sekian gitu loh. Oke, sedikit. Nah sehingga ya udah kalau gitu harusnya harganya sekian itu Tapi juga. kalau yang itu sebenarnya nggak menarik. Yang menarik itu mau tak seret ini tadi itu sebenarnya domain-domain yang di reserve itu. Itu domain-domain yang di reserve itu nilainya luar biasa besar itu. Karena berkaitan dengan banyak organisasi Iya. di Yang 2 huruf tadi. yang 2 huruf ya. Jadi begini, kenapa akhirnya? Ya seperti contohnya NU-ID tadi. Ya permutasi dari 26. Iya, Ya bayangin. permutasi benar. Iya. Nah jadi gini, perlu kita ketahui kan waktu itu bahwa SLD waktu itu sudah ada desa.id sehingga paling panjang adalah 4 karakter. 4 karakter. Nah waktu itu makanya kita sepakat waktu itu ketika menunjukkan .id salah satunya adalah dimulai dari 5 karakter gitu. Karakter bebas gitu 5 ya. karakter bebas gitu. Tapi kalau 4, 3 dan 2 ada harganya. Iya. 4 karakter kalau nggak salah waktu itu Sampai sekarang masih berlaku. masih. Masih berlaku. Oke. 4 karakter kalau nggak salah waktu itu 2 juta kalau nggak salah. 4 karakter. Ya kurang lebih. Bukannya 5 juta, Pak. Enggak. 3 karakter yang 15 juta. 15 Oh, juta. 3 karakter 15 juta. Iya. 2 karakter yang 500 juta itu. Iya, kemudian Kemudian ya kalau 4 karakter itu karakter. 2,5 juta, Pak. 2,5 juta ya. Jadi kemudian yang 2 karakter 500 juta. Makanya tadi artinya udah mulai bagus lah pendapatannya. Makanya waktu itu sempat Melonjak lah gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan berarti .id itu sebenarnya menarik. 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 Artinya bukan hanya .id sebenarnya. Iya. Artinya nama domain itu memang sumber daya yang bernilai. Ada Bernilai, nilainya. ya. Bernilai tinggi ya. Iya. Jadi ada pihak yang mau membayar sebesar 500 juta di awal Iya. akuisisi, Banyak. untuk mendapatkan nama yang sangat unik ini. Iya.
4 karakter Ya. jadinya kan. Ya, ingat saya yang pertama tuh kalau nggak salah IF dah, English First. English first. English First. Wah, ada OT, OT. orang tua grup. Orang tua, grup ya. ya. Orang tua grup. Itu keren itu. Iya, mereka ambil OT. OT. jadi Tapi sebenarnya agak apa namanya? Menurut saya agak lucu juga Pak Abe. Karena kan ternyata banyak dari domain yang 2 huruf yang premium ini justru tidak dijadikan sebagai domain utama. Iya, Jadi mungkin karena seperti orang tua tadi ya. takut diambil mungkin orang ya. Yang ID-nya itu lebih Ya. Lebih populer lah istilahnya. bukan hanya lebih populer secara resmi dipakainya ya ID, bukan Ya. yang Mungkin dot untuk .id. keperluan ini kali ya, keperluan marketingnya kali. Iya. Sama seperti NU ORID itu sampai sekarang ya orang taunya NU ORID, yang NU.id-nya Jarang. itu jarang. Iya. Dan sekarang cuma digunakan untuk registrasi NU.id digunakan untuk registrasi semacam single sign on Ya, ya. aplikasi. Nah, jadi apa yang kita siapkan tadi menyiapkan kebijakan nama domain, sudah melibatkan masyarakat ya. Karena kemudian kita membentuk forum nama domain bersama Kominfo. Terus kemudian ada kewajiban lagi waktu itu di PP 82 kepada Pandi adalah untuk menyelesaikan perselisihan nama domain. Iya. PPND ya. PPND gitu ya. gitu. Nah, makanya kita juga membuat tuh bagaimana sih hukum acara untuk Mengacu kepada WIPO. mengacu kepada WIPO, kemudian dan hukum Indonesia. Nah, saya dibantu juga tentunya dengan tokoh-tokoh yang ini ya, yang paham masalah hukum. Ada nama Edmond Makarim, di situ ada nama Robinson Sinaga yang Sudah dari ada yang Merek. memanfaatkan sih. Sudah. Sudah ada yang Udah banyak, Cukup Udah cukup banyak ya, Pak? banyak. Nggak banyak, tapi ada gitu. Ada Tapi ya. ada. Tiap tahun ada yang memanfaatkan. Ada, karena memang amanah di PP 82 adalah perselisihan nama domain, ya silakan Pandi yang menyelesaikan. Jadi lembaga PPND ini sebenarnya kalau di dataran perundangan kita setara gitu ya dengan arbitrase. Iya, kita ada arbitrase karena memang dan kita buatnya waktu itu ya online ya. Ya. Ya, mereka nggak perlu datang, nggak perlu ketemu, Ada panelisnya ya. kecuali ketika saya tawarkan misalnya untuk, jadi kewajiban kita pertama kali adalah mediasi ketika ada perselisihan. Kita tawarkan, mau dia nggak dimediasi. Kalau dua-duanya sepakat mau dimediasi, ada baru saya panggil tuh. Mereka datang pihak itu ke Pandi. Tapi selama ini nggak pernah ada mediasi yang berhasil. Karena masing-masing akhirnya ngotot Akhirnya dengan ke pengadilan. Tapi keuntungannya tidak perlu ke pengadilan. nggak perlu ke pengadilan. Kalau sekarang dalam perjalanannya PPND ini juga hasilnya ada dispute ya. Tapi Tetap. di akhir sekarang setiap keputusan PPND itu akhirnya didaftarkan ke pengadilan. Iya, negeri. betul. Jadi keputusan PPND selalu kita daftarkan ke pengadilan. Terus kemudian juga pernah ada sebetulnya proses hukum yang dilakukan oleh pihak luar Semacam banding ya. Iya, yang mempertanyakan bahwa sebetulnya Pandi nggak berhak menyelesaikan nama domain gitu. Itu mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai MA, dan akhirnya sudah keluar dari MA bahwa Pandi memang berhak. Jadi sudah inkrah nih. Jadi keputusan dari Pandi mengenai PPND sudah bersifat apa namanya? Final, iya. Final dan mengikat. Jadi Begitu didaftarkan ke pengadilan ya. Iya. Itu jadi Ada jangka waktunya nggak Pak? nggak ada. Nggak Kapan ada. didaftarkan pengadilan itu 2 hari? Ya? Begitu udah selesai, Iya. ya begitu selesai, Ada keputusan panelis. iya keputusan panelis dan mereka tidak banding ke pengadilan, kita daftarkan. Seminggu kemudian kita daftarkan ke pengadilan. Seminggu. Minggu. Iya, jadi supaya tadi Karena itu pernah di challenge itu tadi sampai ke MA ya. sampai ke MA itu yang kasus yang BMW.id. BMW. BMW.id. Om Abe sampai tahun berapa di ini? Sebagai 2019. 2019. Setelah 2019, kemudian ketuanya Digantikan dengan Prof Yudo. Terus kalau yang setelah Prof Yudo, Nah, sekarang ini Sekarang Pak ini- John Sihar. Pak John Sihar. Pak John Sihar, ya udah. Sayang sekali Om John masih di luar negeri ya. Ya, Kalau seandainya ada kalau enggak langsung kita take. langsung kita wawancara sekarang. Ya, Iya gitu. Jadi begitulah jadi itunya Pandi.
Terus kemudian ya saya juga diminta sama teman-teman untuk ngurusin FTI ya. Sama Ya. Pak Irwin nih bareng Oh akhirnya. ini ya Pak, kalau begitu yang terakhir Ah. cerita tentang FTII. Ah. Nah, justru ini Pak AB ini sebagai Tapi saya masih punya satu pertanyaan. Ah, oh ya. domain. Kan tadi mengenai keanggotaan di Pandi. Ya. Karena kan dikatakan bentuk organisasinya itu kan perkumpulan. Ya. Perkumpulan otomatis ada anggotanya. Ya. Nah di sebuah perkumpulan biasanya anggotanya itu ya siapa dalam tanda kutip nih sebenarnya siapa saja yang Ya. memenuhi syarat bisa menjadi anggota. Ya. Nah kan tadi Pak Abe jelasin tuh. Oh, Awalnya kita nggak tahu tuh siapa aja nih harus anggota. Oke. Nah sekarang apakah di Pandi ini sudah punya aturannya? Ada. Siapa yang bisa menjadi anggota? Ada. Bagaimana prosesnya? Ada memang. Jadi di Pandi ini selain anggota pendiri yang nanti akhirnya akan habis gitu ya karena Akan kan ada lengser. ya akan lengser karena memang dibatasi umurnya sampai 70 tahun. Oh sudah ada Ada. Masih banyak yang belum capek tuh, Pak. Iya, mungkin tahun Masih ini lama kali ya? Enggak, tahun ini mungkin ada beberapa yang sudah hampir 70 tahun. Nggak enak juga ngomongin umurnya orang kalau saya sebutin namanya, nggak usah lah. Jangan namanya. Intinya batasan umur. Nanti kasih tahu saya bisik-bisik Iya. aja. Nah terus kemudian, Tapi kalau Pak Om AB masih lama. Masih lama. nah itu tadi saya bilang akhirnya di zaman kepengurusan saya ada ART ya, saya rubah supaya bisa masuk tadi orang-orang lain karena kita sudah berpikir nggak mungkin ini pendiri terus gitu kan, nggak Iya. mungkin pendiri terus. Jadi dibukalah waktu itu ada tiga ini. Pertama dari Unsur ya. 3 unsur. Yang pertama adalah dari government, wakil dari pemerintah. Dari pemerintah selalu ada. Dari pemerintah, dari akademisi. Yang ketiga adalah dari praktisi internet gitu ya. Itu. Jadi 3 kelompok ini selalu ada yang sejak itu kita masukin dari pemerintah. Kalau kita bicara saat ini tuh waktu itu ada Pak siapa ya? Dari pemerintah itu ada Pak yang dari Kominfo, terus ada dari BSSN, ada dari waktu itu ada masuklah Pak Amam, kemudian dari akademisi masuklah waktu itu Yudo, Basuki Suwardiman, dari itu ya, saya Suwardiman itu dari ITB, terus masuklah dari Bu Helmi dari Telkom University gitu. Nah, kemudian dari industri waktu itu ada Abji itu udah pasti tuh. Abji karena dia masuk sebagai organisasi ya. Ya, Abji jadi ada Abji, UI dan ITB. Itu Organisasi sebetulnya Organisasi pendiri. ya sebetulnya sama FTI ya harusnya ya. Itu adalah organisasi yang kita berikan prioritas, yang nggak mungkin mungkin kita Kenapa hapus. FTI nggak ada ya? Itu sementara FTI diwakili oleh karena dari ketuanya kan ketuanya udah lu kata ya udah gitu loh. Ya makanya kita Nah, itu disebut dalam ADART. Iya, karena kan FTI selalu ada tuh di Iya. Sebagai pendiri jelas. sebagai pendiri, Iya. sebagai yang Ada, selalu makanya. ada, tapi pada saat keanggotaan malah nggak disebut. iya makanya harusnya memang ada dari FTI. Itu yang saya ingetin teman waktu itu kan udah ada lo ya. Udah waktu itu juga ada Evi kan. Evi juga waktu itu juga sebagai pendiri juga iya. gitu. Sehingga makanya memang dia nggak begitu kelihatan. Itu ditulisnya di ADRT. Ada dia. Kalau kemarin kita Pak Teddy tadi kan, menjawab pertanyaan Pak Teddy, kan Pak Teddy bilang kenapa organisasi. Ya tapi waktu Pak Teddy jadi ketua waktu itu ADRT belum dibuat seperti itu. Artinya Pak Teddy sebenarnya punya kesempatan yang banyak untuk merumuskan dan melibatkan masyarakat. tapi ada pernyataan Pak Teddy yang mungkin bisa dipertimbangkan juga. Boleh, Ini adalah registrar juga otomatis masuk sebagai anggota gitu. Iya, bisa aja itu dalam kan. bentuk asosiasi. Enggak, Iya. registran yang jadi asosiasi. registrar. Iya. Tapi kalau registrar Ya. Jadi begini, memang ada beberapa pendapat ya, pertimbangan. Jadi kenapa dia harus masuk sebagai anggota Pandi? Padahal sebetulnya anggota Pandi kan kita bicaranya kan lebih kepada ADR organisasi. Padahal kebijakan nama domain
itu kita selalu libatkan kok, siapapun sebetulnya. Yang dalam bentuk forum itu. Iya, dan forum dulu dan forum nama domain kita selain forum nama domain juga kan kita mengajak partisipasi rapat umum terbuka kan. Iya, RU. Itu. Jadi kebijakan nama domain bagaimana syaratnya itu dari zaman kepengurusan saya kita melibatkan masyarakat. Jadi nggak mungkin secara secara anggota registran juga kita libatkan. Dan bagaimana pengambilan keputusan di Pandia gitu. Registran enggak, kalau registran asosiasinya. Ya, registran kalau ada, juga. Kak, registran kan agak terbatas. Registran juga bisa banyak. Ya, Bisa tapi banyak. terbatas kan maksudnya Iya, gitu. iya. Jadi bisa Kan tinggal kalau tata kelola pengambilan Kalau registrar keputusannya kan harus yang berbeda. diakreditasi. Ada ini Pak, memang ada dispute ya di situ. Ya kenapa? Karena dalam permen yang dibuat oleh Kominfo memang registri itu harus mengawasi registrar. Oh. Iya. Nah, tapi Ada. Ada. Di dalam standar operasional ICANN juga demikian. Iya. Jadi registrar itu harus diakreditasi oleh Registri. Nah terus nanti dia, misalnya kita mengawasi registrar, itu kemudian registrar juga menjadi registri konflik of interest konflik. ya. Memang Mungkin keterwakilan ininya aja. Itu dia. Asosiasinya mungkin. Bisa jadi Makanya. keterwakilan di Iya. tata kelolanya kan bukan hanya di kalau di tata polisinya. kelolanya, tadi saya bilang kan ada di itu forum nama Bukan, domain. tata kelola domainnya. Iya. Tapi tata kelola si badannya gitu maksudnya. Kalau di badannya apa yang nggak ngurusin itu kebijakan domain? Badannya Ya, di Pandi. operasionalnya dan Operasionalnya. supaya lebih ya. Operasionalnya kan diurusin oleh BPH di sini sebetulnya. Profesional. Iya profesional. ada dewan pengawas juga. Iya. Sama seperti Gitu. Jadi yang umur 70 ada berapa, Pak? Enggak orang nama tapi Udah deket, udah ada berapa 3 orang gitu ya. 3 orang. berarti ada lowongan, kalau mau. Oh, daftar dulu dong. Daftar dulu jadi anggota. Bisa ditambah tadi dari 3 itu kan, dari 3 komponen itu. Unsur itu bisa itu tadi ditambah. kalau ada perubahan Iya. kebijakan bisa aja. Bisa ditambah. Sekarang Cuman mungkin begini, Iya. Om Abe. Jadi mungkin yang dikeluhkan oleh komunitas ya, itu mungkin bukan keluhan lah ya, kritik lah ya, Kritik, saran gitu. iya. Ada yang hilang dari periode-periode ini dalam hal pelibatan komunitas ya, karena dulu di zamannya Pak BR, zamannya PPND, zamannya ya sampai situ lah ya, itu kan ciri khasnya itu adalah diskusi terbuka. Ya itu dan dulu di mailing list ya. Nah sekarang mungkin karena udah nggak ada yang pakai mailing list, WAG nah, group mungkin ya? mungkin group. perlu diaktifkan kembali semacam forum yang bisa day to day itu aktif berdiskusi. ada forumnya sekarang, salah satu anggotanya Pak Irwin. Forum nama domain. Ada forum nama domain udah Ada aktif. Ada diskusi gitu. Ada juga telegramnya ada. Ada Milisnya diskusi ada. gitu. Nah, waktu Bisa ada telegram ada. sebenarnya waktu di zaman Ini satu udah lama nggak Emang nggak aktif nih. di zaman kepengurusan saya juga malah kita sangat aktif sebetulnya. ya kalau Melibatkan masih itu. ada. Iya, melibatkan Yang komunitas. yang sekarang ini maksudnya. Makanya waktu itu desa.id bisa diusulkan oleh masyarakat. Dan itu kemudian kita bikin diskusi Itu umum grup terbuka. Telegram itu gua nggak ikut. Diskusi umum terbuka Nah, gitu. itu memang grup forum. namanya. Jadi waktu itu malah ada forum nama domain, ada diskusi umum terbuka. Apa yang diusulkan di forum nama domain kita bawa diskusi umum terbuka. Dan itu nggak dibatasi loh itu. Iya. Siapapun boleh terlibat dalam tadi kebijakan nama domain gitu. Nah ini tapi memang ya pasti ada suara. Ya. Suara-suara itu kan pasti ada yang muncul ya. Ya, Makanya ini kita pertanyakan langsung. ya kepada memang betul. Tapi ya tadi Ya. coba lihat, coba lihat bagaimana pengelolaan domain di negara lain CCTLD. Gak ada tuh yang melibatkan registran gitu ya. Beberapa negara bahkan pemerintah gitu kan. Ya. Iya. Plat merah istilahnya. Artinya Pandi Registry plat sebetulnya, merah. Pandi sebetulnya udah lebih maju sebenarnya kalau menurut saya ya. Nah tapi memang ada masa waktu itu memang forum nama domain dibentuk oleh pemerintah kan gitu ya. Iya. Kan dulu forum nama domain dibentuk oleh pemerintah. Awal-awal ya. Ada forum surat, awal-awal. ada Nah. surat penunjukan. Iya. Itu surat Perwakilan. Iya. penunjukan. Nah kemudian zaman Pak Rudiantara, Pak Semi ya itu kita udah ingatkan nggak diperpanjang lagi, makanya sekarang akhirnya Pandi berinisiatif membentuk forum multi stakeholder yang sama dengan forum nama domain itu. Nah di mana anggotanya tadi kita ambil beberapa yang
kira-kira berkepentingan, termasuk sebetulnya tadinya pikirnya dari itu ya, dari registrar ya, karena itu ada si Randy gitu ya, tapi belakangan saya ketahui bahwa Randy tidak diakui itu oleh Aredo sebagai mewakili Aredo gitu ya. Sebagai dari registrar gitu Ya, Jadi tidak dia diakui, profesional berarti jadinya. Ya, padahal waktu itu dianggapnya itu mewakili Aredo. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang nggak mungkin juga dalam pengelolaannya dalam pengelolaan organisasinya itu melibatkan banyak orang. Tapi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan nama domain, silakan seluas-luasnya. Itu tidak Jadi dibatasi. sifat keterbukaannya itu diarahkan kepada kebijakan. Kebijakan, nama domain. Termasuk waktu itu harga, gitu kan. Waktu itu ada perubahan harga kemarin di zaman Prof Yudo ya, karena mungkin waktu itu karena dari Kominfo nggak dibentuk nama domainnya gitu kan. Iya. Selama ini kan kita soal bicara harga kan kita bicara ke publik gitu. Ya mungkin, tapi ada yang kalau kita diskusi dari beberapa kemarin, kan selalu kan dibandingkan sama ABJI gitu. Ya. Mungkin di sisi kepengurusannya juga lebih, dan keanggotaannya lebih terbuka. Sudah terbuka tadi, sedang ada 3 itu. Pergantiannya juga lebih dinamis per periode, mungkin itu ya selalu dibandingkan Iya, kemarin ya. karena kan ABJI kan salah satu organisasi awal. Oh iya, ABJI. Kan itu kalau pergantian itu kan pengurus, kalau anggota kan nggak pergantian. Iya, maksudnya kalau anggota masuknya yang Di ABJI anggotanya kan juga yang punya. Benar, yang itu tapi bertambahnya kan. Ya karena memang dia punya izin ISP. Iya, itu kriterianya kan. Iya. Kalau di Maksudnya Pandi anggota lebih Pandi tertutup itu gitu kan. lebih diperbanyak gitu ya. Ya lebih ada batasnya juga mungkin ya. Ya harus Tapi ada. Kalau nggak nanti ada kita dinamis untuk. Kalau nggak nanti bertambah kita dan kesulitan bertumbuhnya. menjalankan organisasi. Coba bayangkan sekarang bagaimana teman-teman di ABJI kalau ngadain munas itu udah setengah mati sekarang tuh. Karena anggotanya banyak sekali ya. Ya makanya Lebih. makanya tadi kan ada kayak Pak Teddy Sukari bilang kan registrar itu juga masuk sebagai anggota tadi, jadi lebih dinamis di dalamnya gitu. Tapi tadi ternyata ada ada konflik dengan Ada ketentuan dari pemerintah. Ketentuan dari pemerintah. pemerintah memang kita harus mengawasi registrar. Nah, tinggal kepengurusannya. Nanti apa, registrar mengawasi registri, jadi lucu juga, jadi apa namanya, looping. Iya. Ada looping gitu. Nah, bukan looping, tapi tidak jelas siapa mengawasi siapa. Iya gitu. Ada itu. Mungkin memang kalau melihat dari dua organisasi ini memang ada perbedaan. Iya, beda dalam ya. hal apa istilahnya? ABJI kan sebenarnya lebih kepada dinamika organisasinya mungkin memang kalau ABJI sangat dinamis gitu ya karena anggota banyak gitu ya. Iya. Kalau ini kan sifatnya services ya, lebih kepada services. Coba lihat deh, mana di negara lain? Negara lain ada nggak yang melibatkan multi stakeholder pengambilan kebijakan? Nggak ada. Andil by advance gitu. Break dulu dong. By advance. Nah, selesai. Udah selesai. Ini Udah hampir selesai. Paling ini kan kita udah FTI belum? Udah. ini kan udah now ya. Iya. udah now nih. Udah now Iya. udah hampir selesai, tinggal nextnya harapannya. Kan Ya. nih biasanya di sesi terakhir nih Om Abe Iya. di Kompor Iya. kita akan menanyakan visi Iya. mengenai internet ke Iya. depan. Nah, ini Om Abe ngelihatnya Secara internet kita internet. Indonesia lah, nggak usah Iya. dunia Ya, juga. jadi begini. Jadi sebetulnya kita udah paham semua. Iya. Kalau kita bicara internet, kita nggak bisa bicara ini harus pemerintah aja gitu atau harus praktisi aja. Ini harus kolaborasi. Ya, kita harus bersama-sama gitu ya. Kita harus multi stakeholder gitu kan. Bagaimana ada keterlibatan pemerintah, masyarakat, civil society, industri gitu ya untuk sama-sama akademisi untuk sama-sama gitu ya. Dan kemudian juga keterlibatan ini menurut saya harus terus disuarakan dan didukung oleh pemerintah juga gitu ya. Nah, harapan saya sebetulnya pemerintah juga mendukung tadi multi stakeholder dan jangan cuma ini aja, jangan cuma dibutuhkan ketika dibutuhkan sebagai
apa bumper atau lain-lain, tapi ya ayo kita bicara bareng gitu. Dan industri dalam negeri tentunya juga harapan saya ke depan yang harus saling kompak, sehingga pemerintah juga harus berpihak. Kalau menurut saya pemerintah harus berpihak gitu, supaya industri kita bisa tumbuh. Bagaimana kita bisa bicara kedaulatan kalau misalnya industri dalam negeri tidak kuat gitu ya. Harus pelan-pelan lah begitu. Jadi harus ada keberpihakan dari pemerintah dan masyarakat terhadap industri dalam negeri yang ada. Itu sih kalau menurut saya. Jadi bukan visi, harapan jadi. Iya, harapan sebuah harapan begitu. ke depan tentang internet Indonesia. Iya. Nah, ketika masyarakat atau civil society sudah bisa mengelola seperti ABJI, ya sudahlah pemerintah lihat aja. Kepentingan pemerintah adalah melindungi masyarakat kan. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh ABJI, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh Pandi kan gitu ya. Kepentingannya kan itu. Jadi lebih kepada pengawasan itu, tapi untuk operasionalnya udah serahkan aja kepada mereka yang yang sehari-harinya bekerja berkecimpung di situ gitu. Data center, ada asosiasi data center, teman-teman ada cloud, asosiasi cloud segala macam ya dipakailah itu cloud mereka gitu ya. Tinggal pemerintah menetapkan standarnya aja, apa sih standar yang diharapkan oleh pemerintah gitu ya, supaya industri dalam negeri tumbuh. Kalau enggak nanti ya industri dalam negeri nggak tumbuh-tumbuh gitu. Industri luar negeri aja yang datang kemari yang tumbuh. Itu yang membuat saya agak prihatin ya kalau lihat di akhir-akhir ini. Kayaknya itu keprihatinan kita semua. Ya. Kenapa keberpihakan ke industri itu kok susah banget ya? Itu dia. Ya. Tapi itu ceritanya dejavu terus, berulang-ulang terus. Setiap sesi kita Tapi nggak apa-apa. selama seri sejarah internet ini closingnya selalu begitu. Selalu begitu ya? Iya. Oke. Jadi semua narasumber itu arahnya juga begitu. Iya. Keberpihakan pemerintah itu di mana selama ini? Jadi Iya. ada berbagai cerita dari berbagai narasumber ini. Tapi benang merahnya itu selalu mengatakan pemerintah itu kenapa tidak pernah berpihak kepada industri dalam negeri. Mungkin next narsumnya boleh dikumpulin FGD gitu ya, yang lebih konkret maksudnya. Ini kan belum ada narsum yang dari pemerintah. Dari pemerintah kita belum nih. Maksudnya kan ini kita kan udah masuk. Yang Ya, kalau mantan paling pemerintah suaranya mungkin mirip-mirip. Nggak mungkin. Karena kebetulan nih di Pandi juga kan ada beberapa mantan pejabat lah. Iya. Pak Cahyana ya. Iya. Ya, dia sering disebut di berbagai wawancara kita ya. Ada Bu Loli. Abu Loli, kemudian Pak Nasir Ahmad. Ada Pak Hamam ada. Hamam juga ya. Pak Hamam pelaku sejarah. Pelaku sejarah juga. Iya. Nanti kita bisa ini. Iya. Melakukan wawancara dengan Iya. beliau itu. Jadi Ya maksudnya tadi kalau udah terkumpul nanti semua ini ada benang merahnya ke sana, kita bikin aja. Jadi apa sih peran pemerintah yang lebih konkret lah Ya, gitu. bagus. Ya yang konkret aja satu jadi percontohan pilot projectnya itu gitu. Ntar kalau udah dapat sponsor, amin. Kamu langsung ngomong aja, jangan terlalu ini. Tolong Pakai dong kias-kiasan. sponsorin kita. oh ya, untuk ini boleh lah kita sponsor. Kita kan akan menjadi podcaster resmi gitu ya. Iya. Di acara ID.no. Betul. 9. Ya. Dan ada yang mau memberikan giveaway juga. nanti Ya, pasti ada giveaway-nya nih, cukup Oke. menarik karena giveaway-nya itu berbentuk Mobil ya. Kirain mobil. Mobil-mobilan itu masih. akses point ya. Tapi akses point ini bukan akses point biasa. Oke. Ini akses point yang Udah ikut internetnya? belum sih. Ini menarik. Include internet ya. Saya Lu yang sponsor internet ya. sponsorin ya. Oke. Oke, Dan seperti ada itu juga lah. optical light source nanti. Ada optical light source, Iya, apa mungkin segala macam. itu saya tambahin 1-2. Mungkin maksud saya itu yang ketiga ada dari Pandi. Oh ya, nanti bisa disampaikan nanti proposalnya ke Pandi Iya. supaya nanti bisa mendukung acara ini ya gitu ya. Iya.
Ya. Ini dari sekian banyak acara kan ada Ajinok, kemudian ada Ya. acara di Bali nanti ya, APAK DNS. Apa DNS ya? Kemudian ada acara Munas lagi. Banyak nih sebenarnya banyak acara-acara Ya, komunitas ya. ini nih. Adinok di Jakarta ya? Jakarta. Tanggal? Tanggal 25 setelah Oh, APAK iya, iya. 24 Setelah APAK lanjut ya, Pak. lanjut Oh Ajinok. gitu ya. Jangan liburan di Bali Pak, liburan Jakarta balik. Oke. Saya cek tiket pesawatnya tuh. Oke, Baik. sahabat Kompor, demikian seri Sejarah Internet Indonesia bersama Om Andi Budimansyah atau Om Abe. Sore ini banyak hal yang menarik ya sebenarnya yang dibicarakan. Semoga sahabat Kompor semua bisa mendapatkan apa istilahnya, ilmu ya, atau informasi yang Atau refresh inspirasi. buat, ya, buat yang Inspirasi muda-muda menarik, yang belum ya. pernah dengar refresh inspirasi, tapi yang yang mengalami juga dan yang nama-nama yang disebut, satu reaksi, kedua refresh. Iya. Tolong kontak kita ya. Ya, nostalgianya Kalau- Tulis di ada komen, gitu tulis di kan. komen. Iya. Tulis di komen. Tulis di komen. Baik, sobat Kompor sekalian, saya Irwin. Saya Didin. Saya Parlin. Saya Andi. Jadi ke sini Pak, saya depan. Saya Ucapkan Terima sampai kasih. ketemu lagi. Salam Iya. kompor. Bye.